Berdiri di depan foto mendiang ibu mertua saya, memandangi asap dupa yang mengepul menyamarkan wajah kelabunya, hati saya tidak merasakan sedikit pun gelombang belas kasihan. Tepat 3 hari yang lalu, wanita inilah yang secara pribadi menyajikan semangkuk sarang burung walet yang telah dicampur obat bius dosis tinggi untuk saya. Dia telah membuka pintu belakang, menegosiasikan harga dengan 5 preman kelas kakap, dan membukakan jalan bagi mereka untuk masuk ke kamar tidur saya dan menodai saya. Seorang menantu yang sedang mengandung darah daging keluarga ini. Dia ingin merekam video memalukan itu untuk memaksa saya menyerahkan seluruh harta warisan senilai ratusan miliar rupiah. Namun, dia telah meremehkan saya. Di saat remang-remang, di tengah puncak rasa kantuk yang luar biasa, saya menggunakan sisa tenaga terakhir untuk menggigit ujung lidah saya hingga hancur agar tetap sadar. Dan saya melakukan sesuatu yang bahkan sampai sekarang, ketika saya memikirkannya kembali, saya masih menganggapnya sebagai pengaturan paling adil dari hukum karma. Saya memukul pingsan putri kesayangannya, menelanjanginya, melemparkannya ke ranjang itu sebagai pengganti saya, lalu mengunci pintu dari luar. Keesokan paginya, ketika dia dengan gembira mendobrak pintu dengan niat merekam adegan, yang menyambut matanya adalah putri kandungnya sendiri yang terbaring hancur lebur, tak berdaya di lantai. Jeritan histerisnya merobek keheningan pagi itu, begitu panik, begitu hina, dan penuh penyesalan. Dia menggigit lidahnya sendiri dan bunuh diri di tempat. Semua orang mengatakan keluarga ini terkena kutukan jahat, tetapi tidak ada kutukan sama sekali. Yang ada hanyalah keserakahan manusia yang tak terbatas yang telah menggali lubang kuburnya sendiri. Biarkan saya ceritakan kepada kalian bagaimana semuanya dimulai. Nama saya Kirana, 32 tahun, direktur sebuah jaringan distribusi barang impor. Saya lahir di Bandung, putri tunggal dari sebuah keluarga pengusaha terpandang di Jakarta. Ketika orang tua saya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang tragis 4 tahun lalu, seluruh aset keluarga jatuh ke tangan saya. Di saat saya sedang goyah, berduka, dan paling lemah, Budi muncul. Dia adalah seorang insinyur sipil, dengan penampilan terpelajar, tutur kata yang lembut, dan sorot mata yang selalu memancarkan ketulusan. Budi selalu ada di sisi saya, mengkhawatirkan setiap makan dan tidur saya, tanpa pernah menyinggung perbedaan status kekayaan kami. Dia pernah berdiri di bawah hujan deras selama 3 jam, hanya untuk membelikan semangkuk bubur ayam yang saya suka. Saya percaya, saya salah mengira, bahwa itu adalah cinta sejati dalam hidup saya. Saya memutuskan untuk menikahinya, mengabaikan semua peringatan dari teman-teman saya di dunia bisnis. Di hari pernikahan, saya membawa Budi untuk tinggal di villa mewah saya seluas 500 meter persegi di sebuah kompleks perumahan elit. Tak lama kemudian, Budi berbisik kepada saya, meminta izin untuk membawa ibunya, Bu Wati, dan adik perempuannya yang bernama Rina, dari kampung untuk tinggal bersama agar rumah lebih ramai. Saat itu, saya berpikir sederhana, sebagai menantu sudah sepatutnya saya berbakti pada ibu mertua. Menambah beberapa orang di villa yang luas ini bukanlah masalah. Tetapi saya salah, kehadiran ibu dan anak itu adalah awal dari sebuah neraka dunia yang tidak pernah saya duga. Wah, rumahnya luas sekali. Seperti istana begini. Rina, lihat, mulai sekarang hidup kita akan berubah, tidak perlu lagi tinggal di rumah petak yang reyot itu. Ibu, lihat lemari pakaian Kak Kirana, penuh dengan tas-tas bermerek. Punya tas sebanyak itu bagaimana cara pakainya? Nanti aku pinjam beberapa untuk pergi main dengan teman-teman. Kita kan sudah satu keluarga, jadi barang kakak juga barang kita, kan, Bu? Tentu saja, kakakmu sekarang adalah kepala rumah tangga di sini. Wanita yang sudah menikah harus menyerahkan hartanya untuk dikelola suami. Nanti ibu akan bilang pada Budi untuk mengambil alih semua surat-surat berharga. Kalau wanita yang pegang kendali, bisa hancur semua. Itulah percakapan yang tidak sengaja saya dengar tepat di hari pertama mereka menginjakan kaki di rumah saya. Saat itu saya hanya berpikir mereka berasal dari kalangan sederhana. Jadi ketika melihat kemewahan ini, timbullah rasa iri dan kata-kata yang kurang pantas. Saya memilih untuk mengabaikannya. Saya membelikan Bu Wati suplemen-suplemen mahal, membiayai uang kuliah Rina di Universitas Internasional, dan memberinya sebuah mobil untuk kemudahannya bepergian. Setiap bulan, saya memberi Bu Wati 50 juta rupiah untuk uang jajan. Itu belum termasuk biaya hidup di rumah yang semuanya saya tanggung. Tapi keserakahan manusia memang tidak ada batasnya. Semakin banyak mereka menerima, semakin mereka menganggap itu adalah kewajiban saya. Puncaknya adalah akhir-akhir ini, sikap Budi mulai berubah. Dia sering pulang larut malam dengan bau alkohol yang menyengat. Setiap kali saya bertanya, dia selalu marah, mengatakan tekanan pekerjaan dan klien yang sulit. Dia mulai menyarankan agar saya mengalihkan sebagian saham perusahaan atas namanya, agar dia memiliki suara di depan para pemegang saham,
agar tidak ada yang meremehkannya sebagai pria yang menumpang hidup pada istri. Saya seorang pebisnis. Saya mencintai suami saya, tetapi saya tidak buta hingga menyerahkan warisan orang tua saya kepada seseorang yang tidak memiliki kemampuan manajerial. Saya menolaknya secara halus, dan sejak hari penolakan itu, suasana di rumah mulai terasa menyesakan, kental dengan kebencian yang terpendam. Badai itu datang pada suatu Jumat malam. Langit Jakarta diguyur hujan deras, suara guntur menggelegar. Sore itu, Budi menelepon saya. "Kirana, sayang, malam ini aku harus terbang mendadak ke Surabaya untuk menyelesaikan masalah di proyek. Mungkin baru 3 hari lagi aku pulang. Kamu di rumah jaga diri baik-baik ya, makan dan istirahat yang cukup. Ada ibu di rumah yang akan menjagamu. Aku cinta kamu." Saya tidak menaruh curiga sedikit pun, hanya bergumam setuju lalu menutup telepon. Makan malam itu hanya ada saya, Bu Wati, dan Rina. Asisten rumah tangga sudah diberi izin pulang kampung oleh Bu Wati sejak pagi dengan alasan ada urusan keluarga. Villa yang luas itu mendadak menjadi begitu sunyi mencekam. Makan malam berlangsung cukup hening. Hingga Bu Wati membawa semangkuk sarang burung walet dari dapur, masih mengepul panas. "Kirana, habiskan semangkuk sarang burung ini, ya. Akhir-akhir ini ibu lihat kamu pucat sekali. Pekerjaan banyak, ditambah lagi sedang hamil 3 bulan, harus banyak nutrisi. Ibu masak ini dari siang loh. Ini sarang walet darah kualitas nomor 1, ibu minta tolong orang membelikannya langsung dari pulaunya." Saya memandangi mangkuk itu, aroma harum lembut menguar. Perhatian Bu Wati yang mendadak ini membuat saya sedikit terkejut. Biasanya dia tidak pernah peduli pada saya seperti ini. Terlebih lagi, mengenai kehamilan saya, dia selalu menunjukkan sikap tidak suka karena dia selalu menginginkan saya melahirkan anak laki-laki, sementara dokter mengatakan bayi kami perempuan. "Ibu letakkan saja di situ, nanti saya makan. Saya baru saja selesai makan nasi, kenyang sekali, Bu." "Duh, kakak ipar jual mahal sekali. Ibu sudah capek-capek masak seharian, tapi kakak tidak mau langsung makan selagi panas. Nanti orang yang tidak tahu bisa bilang kakak tidak suka masakan ibu." Rina benar. "Makanlah biar ibu senang, jangan sia-siakan perhatian ibu. Diminum selagi panas baru berkhasiat, nak." Desakan ibu dan anak itu membuat saya tidak bisa menolak lagi. Lagi pula, saya benar-benar tidak berpikir seorang ibu mertua bisa melakukan hal keji di rumahnya sendiri. Saya mengambil sendok dan mulai menyantap sarang burung itu. Rasanya manis dan lembut, tetapi entah kenapa ada sedikit rasa pahit di pangkal tenggorokan. Saya pikir mungkin Bu Wati menambahkan semacam ramuan herbal, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Saya menghabiskan semangkuk itu di bawah tatapan lekat mereka berdua. Selesai makan, saya permisi untuk naik ke kamar beristirahat. Baru saja menaiki anak tangga ke-10, rasa pusing yang hebat menyerang. Seluruh rumah seakan berputar di depan mata saya, tangan dan kaki saya lemas, tidak ada tenaga sama sekali. Jantung saya berdebar kencang, napas menjadi sesak. Saya mencoba berpegangan erat pada pegangan tangga, tetapi mata saya mulai berat, rasa kantuk datang begitu cepat dan kuat secara tidak wajar. Ini bukan kelelahan biasa ibu hamil. Ini adalah efek obat. Saya samar-samar menyadari kebenaran yang mengerikan itu. Saya terhuyung-huyung masuk ke kamar tidur, berniat meraih ponsel di meja rias untuk menelepon polisi, tetapi sebelum sempat menyentuhnya, saya sudah ambruk ke tempat tidur. Segalanya menjadi gelap, entah berapa lama telah berlalu. Saya merasakan tubuh saya berat seperti ditindih batu. Kesadaran saya melayang-layang di antara sadar dan tidak. Saya tidak bisa membuka mata, tangan dan kaki saya lumpuh total. Tapi indera pendengaran saya mulai berfungsi kembali. Saya mendengar suara langkah kaki, suara kunci pintu berdecit, dan bisikan percakapan tepat di samping tempat tidur saya. Obat ini cepat sekali reaksinya, baru sebentar sudah teler begini. "Rina, coba lihat dia masih sadar atau tidak. Goyang-goyang coba." "Kak Kirana tidur seperti orang mati, Bu. Obat bius dari Mas Budi memang manjur." Aku cubit saja dia tidak bergerak. "Dari Mas Budi." Kalimat Rina seperti sengatan listrik yang menyambar otak saya. Budi, suami saya. Pria yang seharusnya sedang dinas di Surabaya, ternyata adalah pemasok obat bius untuk ibu dan adiknya demi meracuni saya. Hati saya seperti diremas, pengkhianatan yang luar biasa ini lebih menyakitkan daripada racun manapun. Saya berusaha mengatupkan gigi rapat-rapat agar tidak mengeluarkan suara. Saya tahu, jika saya menunjukkan bahwa saya mulai sadar, saya akan mati seketika. Saya harus terus berpura-pura tidak sadar untuk mendengar apa yang akan dilakukan setangen setan ini selanjutnya. "Bagus. Kamu sudah telepon gengnya Bang Parut belum? Suruh mereka masuk lewat pintu belakang, kuncinya sudah ibu siapkan." "Sudah." Rina kirim pesan, katanya 15 menit lagi mereka sampai. "Ibu sudah pikirkan matang-matang, kalau dia sadar di tengah jalan bagaimana? Preman-preman itu kasar loh,
Kalau sampai dia mati, kita tidak akan dapat uangnya, Bu. Kamu ini bodoh sekali. Budi sudah bilang, obat ini efeknya minimal 8 jam. Biarkan saja 5 preman itu masuk ke kamar, bersihkan dia. Kamu ingat pasang kamera tersembunyi di sudut lemari itu, rekam yang jelas. Besok pagi saat dia bangun, melihat tubuhnya hancur lebur, ditambah video kotor ini, dia akan berlutut memohon pada kita. Saat itu, dia tidak mau menyerahkan perusahaan, tidak mau menyerahkan sertifikat tanah pun tidak bisa. Kalau tidak mau, video ini akan ibu sebar di internet biar dia malu, biar reputasi direktur cantiknya hancur berantakan. Wanita yang sudah dinodai, apalagi sedang hamil, mana punya kekuatan untuk melawan. Ibu hebat sekali, benar-benar jahe semakin tua semakin pedas. Lalu bagaimana dengan janin di perutnya? Malah lebih bagus, biar preman-preman itu bertindak kasar, kalau sampai keguguran malah mengurangi masalah. Ibu sudah lama tidak suka dengan janin itu. Dokter bilang anak perempuan buat apa dilahirkan, cuma bikin sempit rumah. Nanti kalau Budi sudah punya uang dan kekuasaan, banyak wanita lain yang mau melahirkan anak laki-laki untuknya. Sudahlah, kamu ke ruang tamu berjaga. Kalau mereka datang, langsung antar ke sini. Ibu mau kembali ke kamar, pura-pura minum obat tidur dan tidak tahu apa-apa. Besok pagi baru kita mainkan drama ibu mertua yang kasihan pada menantunya. Setiap kata dari ibu dan anak itu seperti pisau beracun yang menghunjam jantung saya. Kekejaman dan kehinaan mereka melampaui imajinasi manusia normal. Mereka tidak hanya ingin merampas harta saya. Mereka ingin menghancurkan martabat saya, ingin membunuh anak dalam kandungan saya. Dan dalang di balik semua ini, sutradara dari drama berdarah dingin ini, adalah suami yang tidur seranjang dengan saya. Kebencian membuncah seperti gunung berapi yang meletus. Darah dalam nadi saya mendidih. Saya tidak boleh mati di sini. Saya tidak boleh membiarkan mereka mencapai tujuan mereka. Saya harus hidup, saya harus balas dendam. Suara langkah kaki Rina dan Bu Wati menjauh. Lalu terdengar suara pintu kamar saya ditutup dengan keras. Kamar menjadi gelap gulita. Saya tahu saya hanya punya waktu kurang dari 15 menit sebelum gerombolan binatang buas itu muncul. Tubuh saya masih seberat timah, efek obat bius masih sangat kuat. Saya mengatupkan gigi, menggunakan seluruh tekad seorang ibu yang melindungi anaknya. Saya menggigit ujung lidah saya dengan keras. Rasa anyir darah memenuhi mulut, rasa sakit yang menyengat langsung menusuk otak. Rasa sakit itulah satu-satunya penawar, membantu saya mendapatkan kembali sedikit kesadaran. Dengan susah payah saya bergerak ke tepi ranjang. Kedua kaki saya tidak bisa berdiri tegak, saya jatuh terhempas ke lantai berkarpet. Jangan menyerah, kata saya pada diri sendiri. Saya merangkak sentimeter demi sentimeter di lantai, menuju pintu kamar. Langit di luar masih dihiasi kilat yang menyambar-nyambar. Cahaya samar dari petir yang masuk melalui jendela memperlihatkan dengan jelas wajah saya yang pucat pasi dan basah oleh keringat di cermin besar. Saya belum pernah melihat diri saya setragis ini, tapi di mata itu, rasa takut telah lenyap, hanya tersisa api kebencian yang membara. 15 menit. Waktu terus berjalan mundur. Saya tahu jika saya membuka pintu dan melarikan diri sekarang, dengan tubuh yang lemah ini, saya tidak akan bisa lolos dari villa ini. Rina berjaga di ruang tamu dan 5 preman sedang menuju pintu belakang. Saya akan segera tertangkap. Saya harus mencari cara lain, solusi yang lebih tuntas, lebih kejam, untuk membalas apa yang telah mereka rencanakan untuk saya. Saya bersandar di pintu, menghirup udara dingin malam hujan. Mata saya tanpa sengaja berhenti pada kamera video kecil yang baru saja diletakkan Rina di atas lemari pakaian. Lampu LED merahnya berkedip-kedip, menandakan sedang merekam. Sebuah pikiran gila, berani, dan kejam melintas di benak saya. Mereka ingin merekam video saya dinodai. Mereka ingin seorang korban di ranjang itu. Baiklah, saya akan memberi mereka korban. Tapi korban itu jelas bukan saya. Saya mendekat ke celah pintu, menempelkan telinga. Suara guntur yang riuh di luar meredam sebagian besar suara di dalam rumah. Saya mengangkat tangan, menggunakan sisa tenaga terakhir, memutar kunci pintu dengan sangat perlahan. Terdengar bunyi klik yang sangat pelan. Saya membuka pintu sedikit. Di ruang tamu bawah, Rina sedang berbaring di sofa. Asik dengan ponselnya, mengenakan earphone, dan menggerak-gerakkan kakinya mengikuti irama musik yang hingar-bingar. Dia terlalu lengah, terlalu percaya diri dengan dosis obat bius yang diberikan Budi. Rina sama sekali tidak tahu bahwa maut sedang berdiri tepat di atas kepalanya. Saya tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Jika saya gagal, saya akan kehilangan segalanya. Jika saya berhasil, saya akan membuat seluruh keluarganya masuk ke neraka. Saya mengepalkan tangan saya yang gemetar. Bersiap untuk sebuah pertukaran nyawa di tengah kegelapan villa ini. Kegelapan menyelimuti villa yang megah itu,
hanya sesekali diselingi oleh kilatan petir dari luar yang menerobos jendela kaca, memperlihatkan garis-garis dingin tangga marmer. Saya berdiri bersandar di pintu kamar tidur, seluruh tubuh basah oleh keringat dingin. Kaki saya gemetar hebat, sebagian karena efek obat bius yang masih menjalar di pembuluh darah, sebagian lagi karena janin di dalam perut saya yang menegang keras. Saya tahu waktu saya tinggal hitungan menit, para preman bayaran Bu Wati sedang dalam perjalanan. Mereka adalah makhluk tak berperasaan yang hanya mengenal uang. Dan malam ini, target mereka adalah menghancurkan saya. Saya menggigit ujung lidah saya sekali lagi. Darah segar memenuhi mulut, rasa anyirnya menusuk hingga ke otak. Rasa sakit yang luar biasa itu membantu saya mempertahankan sisa kesadaran terakhir. Saya berkata pada diri sendiri, tidak boleh menyerah. Putri kecilku di dalam perut membutuhkan perlindunganku. Saya mengulurkan tangan dan meraih sebuah patung dekorasi dari perunggu padat yang diletakkan di rak tepat di luar koridor. Patung itu berat dan dingin membeku. Tapi saat ini, itulah satu-satunya senjata, satu-satunya pelampung penyelamat bagi saya dan anak saya. Saya melangkah perlahan menuruni tangga, setiap langkah adalah siksaan fisik. Obat bius membuat otot-otot saya lemas, pandangan saya terkadang kabur. Anak-anak tangga batu di depan saya seakan bergoyang, ingin melemparkan saya ke bawah. Di ruang tamu, cahaya dari layar televisi memancarkan sinar pucat. Rina terbaring santai di sofa kulit impor yang saya beli sendiri. Kakinya disilangkan, earphone nirkabel terpasang di telinga, kepalanya bergoyang mengikuti irama musik. Dia benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri, tangannya terus menggeser layar ponsel, mungkin sedang mengirim pesan untuk mendesak gerombolan preman itu agar datang lebih cepat. Rina sama sekali tidak sadar bahwa maut sedang melangkah perlahan tepat di belakangnya. Lama sekali. Katanya 15 menit, sampai sekarang belum datang juga, harus dikirimi pesan lagi biar cepat. Setelah urusan ini selesai, aku akan ambil tas Chanel Pink di lemari Kak Kirana. Toh besok dia juga hidup segan mati tak mau, mana ada pikiran lagi pakai barang mewah. Dasar bodoh, punya uang tapi tidak bisa menjaganya. Gampang sekali dikelabui oleh kita. Nanti kalau Mas Budi sudah dapat sertifikat tanah, aku harus minta dia belikan mobil sport baru. Gumamannya terdengar jelas di telinga saya. Kemarahan yang memuncak berubah menjadi kekuatan supranatural yang mengalir deras di tubuh saya. Rasa kemanusiaan telah sirna, kesabaran telah habis. Iblis di dalam diri saya benar-benar telah mereka bangunkan. Saya mendekat tepat di belakang sofa. Suara guntur di luar menyamarkan langkah kaki saya yang lemah. Rina masih asyik mengetik di ponselnya, bibirnya tersenyum penuh kemenangan. Tanpa ragu, tanpa sebersit pun belas kasihan, saya mengayunkan patung perunggu di tangan saya tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya dengan keras tepat di tengkuk Rina. Pukulan itu sangat telak dan akurat. Rina bahkan tidak sempat berteriak, tubuhnya tersentak sekali lalu ambruk ke sofa. Ponselnya terlepas dari genggaman, jatuh ke karpet bulu domba, layarnya masih menyala menampilkan percakapan dengan para preman. Saya terengah-engah, dada saya naik turun, keringat mengucur deras. Tangan saya yang memegang patung perunggu gemetar, tapi tatapan mata saya sedingin es. Saya memeriksa denyut nadi di leher Rina. Dia hanya pingsan karena pukulan keras di titik vital belakang lehernya, belum mati. Itu sudah lebih dari cukup untuk rencana saya selanjutnya. Saya tahu saya harus bergerak cepat. Para preman bisa muncul kapan saja dari pintu belakang. Saya meraih ketiak Rina, menggunakan seluruh kekuatan seorang ibu yang berjuang untuk hidup, menyeretnya turun dari sofa. Beban tubuh orang dewasa yang tidak sadarkan diri terasa sangat berat, terutama bagi seorang wanita hamil tua yang baru saja terkena obat bius seperti saya. Setiap anak tangga yang saya naiki sambil menyeret Rina, saya merasa seolah-olah akan kehabisan napas dan pingsan. Tapi bayangan semangkuk sarang burung beracun, bayangan suami pengkhianat, dan kata-kata keji dari ibu dan anak itu terus muncul di benak saya, memberiku sumber energi yang tak terlihat. Sesampainya di kamar tidur, saya melemparkan tubuh lemas Rina ke atas kasur putih bersih. Rasa sakit dari perut bagian bawah membuat saya harus berpegangan erat pada sisi ranjang, memejamkan mata menunggu kontraksi rahim mereda. Saya bergumam pada anak dalam kandungan saya, "Nak, tolong kuatlah bersama ibu pasti akan melindungimu. Ibu akan membuat mereka yang ingin mencelakaimu membayar harga yang sangat mahal." Menunggu rasa sakit mereda, saya segera menelanjangi Rina, melemparkan pakaiannya ke seluruh lantai. Saya merobek spray, mengacak-acak bantal, dan selimut untuk menciptakan suasana kacau balau. Kamera video kecil yang diletakkan Rina di atas lemari masih berkedip merah, merekam. Saya tersenyum dingin. Kamera inilah yang akan menjadi saksi paling sempurna, merekam seluruh drama yang telah mereka rancang sendiri untuk kemudian menjerumuskan putri mereka sendiri ke dalam kandang harimau. Setelah semuanya beres, saya mengumpulkan beberapa set pakaian saya, mengambil ponsel, kunci, dan sebuah kartu ATM,
lalu menyembunyikannya di dalam saku jaket. Saya keluar dari kamar, menggunakan kunci utama untuk mengunci pintu kayu jati tebal itu dari luar. Pintu ini memiliki sistem kunci anti pencurian khusus. Tanpa kunci utama, pintu ini sama sekali tidak bisa dibuka dari dalam. Rina telah terkunci rapat di dalamnya, siap menjadi mangsa lezat bagi gerombolan binatang buas yang sedang mendekat. Saya tidak lari melalui gerbang utama karena tahu kamera keamanan kompleks bisa merekam saya. Saya menyusuri tangga servis yang menuju ke basement parkir mobil. Di basement yang gelap dan lembab, saya masuk ke baris kursi belakang mobil SUV 7 tempat duduk saya, menutupi diri dengan selimut tipis untuk bersembunyi. Dari sini, saya membuka aplikasi kamera keamanan internal villa di ponsel saya. Sistem kamera ini telah saya pasang secara diam-diam beberapa bulan sebelumnya ketika saya mulai mencurigai gerak-gerik Bu Wati dan mereka sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Sekitar 5 menit setelah saya bersembunyi di dalam kegelapan mobil, melalui layar ponsel, saya melihat pintu belakang villa terbuka. 5 pria berbadan kekar penuh tato, mengenakan jas hujan basah kuyup, masuk. Mereka melihat sekeliling dapur lalu langsung naik ke lantai 2. Gerakan mereka sangat pasti, membuktikan bahwa mereka telah diberi denah rumah oleh Bu Wati dengan sangat teliti sebelumnya. Langkah kaki berat mereka di tangga batu terdengar seperti pukulan palu di malam yang sunyi. Sialan, rumah orang kaya memang beda. Luas banget. Nenek tua itu bilang menantunya ada di kamar tidur utama di ujung koridor. Kalian jalan pelan-pelan. Neneknya tidur di kamar lantai 1. Jangan sampai dia bangun, nanti repot. Tenang bos, nenek itu sudah pesan. Obat biusnya dosis tinggi. Cewek itu biarpun kiamat juga nggak akan bangun. Dia bilang hajar saja yang keras biar keguguran sekalian. Rekam videonya yang jelas biar dia punya bukti untuk maksa cewek itu serahin perusahaan. Dia sudah transfer setengah DP-nya, selesai kerja dia transfer sisanya. Malam ini kita panen besar, dapat uang, dapat senang-senang sama direktur cantik. Pintunya dikunci, bos, nggak bisa dibuka. Bodoh. Nenek itu bilang kuncinya ditaruh di bawah keset depan pintu. Coba cari ada nggak? Cepat, biar kita cepat kerja cepat cabut. Hujan badai begini, lama-lama di sini bisa runyam urusannya. Melalui layar, saya melihat salah satu preman mengangkat keset, mengambil kunci cadangan yang sengaja saya tinggalkan tepat di posisi yang telah diatur Bu Wati. Pintu kamar tidur terbuka, mereka berbondong-bondong masuk seperti sekawanan hyena lapar yang menemukan mangsa. Pintu ditutup kembali, suara-suara kacau, tawa kasar, dan suara pergulatan mulai terdengar samar menembus pintu kayu tebal. Rina saat ini mungkin masih dalam keadaan pingsan karena pukulan saya, atau dia sudah sadar tetapi mulutnya dibekap dan tubuhnya dilumpuhkan sepenuhnya. Mereka telah dibayar untuk menodai wanita yang terbaring di ranjang itu. Mereka tidak akan peduli siapa orang itu, seperti apa wajahnya di dalam kamar yang gelap dan hanya diterangi cahaya lampu tidur redup. Mereka hanya tahu menjalankan perintah kejam dari orang yang telah menyewa mereka. Duduk meringkuk di dalam mobil di basement yang dingin, saya mengepalkan kedua tangan, tidak setetes pun air mata jatuh, hati saya kosong, sedingin bongkahan es. Mereka yang menabur angin kini harus menuai badai. Kejahatan yang ingin mereka timpakan pada saya dan anak saya, kini harus ditanggung oleh darah daging mereka sendiri. Saya memejamkan mata, menyandarkan kepala di kursi kulit, mencoba mengatur napas. Saya harus menyimpan tenaga, karena saat fajar tiba, sebuah drama yang lebih besar dan lebih kejam baru akan benar-benar dimulai. Saya akan menunjukkan pada Budi dan Bu Wati bahwa menyentuh saya adalah kesalahan terbesar dan terakhir dalam hidup kotor mereka. Sepanjang malam yang panjang, badai di luar tidak kunjung reda, sama seperti badai di dalam villa mewah ini yang mencapai puncaknya. Saya berbaring meringkuk di kursi belakang mobil, sesekali melirik layar ponsel. Efek obat bius masih membuat tubuh saya lemas, tetapi pikiran saya luar biasa jernih. Tepat pukul 4 pagi, melalui sistem kamera, saya melihat pintu kamar tidur utama terbuka. Kelima preman itu keluar satu persatu. Mereka berjalan sambil merapikan pakaian, dengan raut wajah puas. Mereka dengan santai menuruni tangga, langsung menuju pintu belakang, lalu menghilang di tengah kegelapan malam yang masih diguyur hujan. Mereka telah menyelesaikan kontrak kejahatan yang diberikan Bu Wati dengan sangat baik. Sayangnya, korban mereka adalah putri emas yang sangat disayanginya. Hampir pukul 7 pagi, badai akhirnya reda. Sinar matahari pertama menembus ventilasi basement. Saya tahu inilah saatnya pertunjukan berakhir. Melalui layar ponsel, saya melihat pintu kamar tidur Bu Wati di lantai bawah terbuka. Dia keluar mengenakan piyama sutra berwarna kuning gading, rambutnya disisir rapi, wajahnya memancarkan kegembiraan dan kemenangan yang tak bisa disembunyikan. Dia meregangkan tubuh dan melihat sekeliling ruang tamu, mencari sosok Rina. Rina kemana pagi-pagi begini? Semalam sudah dibilangin jaga gengnya Bang Parut selesai terus tidur,
mungkin ketiduran di kamarnya. Biarin saja, biar aku naik lihat menantu kesayanganku sekarang jadi apa. Semalam hujan deras petir menggelegar, biarpun dia teriak sampai serak juga tidak akan ada yang dengar. Membayangkan si direktur sombong yang selalu angkuh itu sekarang terbaring tak berdaya di lantai memohon ampun, rasanya puas sekali. Uangmu, perusahaanmu, sertifikat tanahmu, hari ini akan kuambil semuanya. Budi, anakku, mulai sekarang akan jadi penguasa rumah ini. Biar kulihat siapa lagi yang berani bilang dia menumpang hidup pada istri. Dia bergumam sendiri, setiap kata beracun diucapkan dengan kepuasan yang menjijikan. Dia dengan santai masuk ke dapur, menuang segelas air hangat, lalu berjalan angkuh menaiki tangga. Dia tidak tahu bahwa setiap anak tangga yang dinaikinya adalah langkah mendekati gerbang neraka. Saya menahan napas, mengawasi melalui layar. Pintu kamar tidur utama masih sedikit terbuka sejak para preman pergi. Bu Wati berdiri di depan pintu, sengaja berdaham keras, mengambil sikap seorang ibu mertua yang berkuasa yang akan memergoki menantunya yang tidak setia. Kirana, apa yang kamu lakukan di dalam kamar sampai pintu terbuka lebar begini? Sudah jadi istri orang tapi malam-malam membiarkan pria asing masuk rumah, apa-apaan ini? Keluar kamu sekarang, dia berkata sambil menendang pintu kamar hingga terbuka lebar dan melangkah masuk. Dan kemudian, pemandangan di dalam membuatnya berhenti seketika. Kamar tidur mewah saya kini seperti medan perang berdarah. Perabotan hancur berantakan, spray dan bantal sobek-sobek berserakan di lantai. Bau alkohol, keringat, dan darah bercampur menjadi satu, menciptakan udara yang pekat dan memuakkan. Di atas ranjang besar di tengah ruangan, sesosok tubuh wanita telanjang penuh dengan bekas cakaran dan gigitan ungu terbaring tengkurap tak bergerak. Rambutnya yang acak-acakan menutupi seluruh wajahnya, bercak darah segar mengotori spray putih, pemandangan yang sangat mengerikan. Cih, menjijikkan sekali. Gengnya Bang Parut kasar juga ya. Sampai begini, rasakan kau, biar kapok meremehkan ibu mertua. Bu Wati sama sekali tidak merasa kasihan atau takut. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak, mendekati lemari, dan mengambil kamera video kecil itu. Dia menekan tombol untuk memeriksa rekaman, sambil bergumam memuji kecerdasannya sendiri. Setelah yakin video tersimpan dengan sempurna, barulah dia berjalan santai mendekati ranjang. Dia menyentuh tubuh yang tak bergerak itu dengan ujung kakinya, suaranya yang tajam dan sinis terdengar. Hei, menantuku, bangun, tidurnya sudah cukup, melayani 5 pria semalam pasti lelah, ya? Hebat sekali kamu, sedang mengandung cucu keluarga Brawijaya tapi berani bawa pria lain ke rumah. Aku punya bukti video yang sangat jelas di sini. Sekarang bagaimana? Kalau kamu tidak mau video ini kusebar ke seluruh Jakarta, cepat tanda tangani surat pengalihan seluruh aset perusahaan atas nama Budi, anakku. Dan janin haram di perutmu, pasti sudah keguguran kan semalam? Baguslah. Keluarga kami tidak sudi menerima anak haram dari wanita jalang. Bangun, cepat tanda tangani suratnya. Tubuh di ranjang itu tetap diam. Bu Wati mulai kehilangan kesabaran. Dia mendekat ke tepi ranjang, menjambak rambut yang menutupi wajah orang yang tengkurap itu, lalu menariknya ke atas dengan kasar. Ku bilang bang. Kalimatnya tercekat di tenggorokan. Kamera video di tangannya jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Wajah yang baru saja dia tarik bukanlah wajah Kirana Prameswari, menantu yang dibencinya. Itu adalah wajah Rina, putri kandung kesayangannya. Wajah Rina lebam dan bengkak, sudut bibirnya sobek berdarah, kedua matanya melotot putih tanpa jiwa. Di seluruh leher dan dadanya, penuh dengan bekas gigitan dan memar akibat kekerasan brutal. Rina telah mengalami malam neraka yang paling mengerikan, dinodai, dan diinjak-injak oleh orang-orang yang disewa ibunya sendiri. Rina. Ya Tuhan, tidak. Tidak mungkin. Jeritan Bu Wati melengking, merobek keheningan pagi. Itu bukan lagi suara manusia, melainkan raungan binatang yang terluka parah. Dia menerjang dan memeluk tubuh hancur putrinya. Tangannya yang gemetar meraba-raba wajah Rina yang berlumuran darah. Dia menjambak rambutnya sendiri, matanya melotot ngeri dan gila. Rina anakku, kenapa kamu? Kenapa jadi begini, bajingan, binatang? Apa yang kalian lakukan pada anakku? Di mana Kirana? Di mana Kirana? Ya Tuhan, ibu telah membunuhmu. Nak, Rina, ibu yang mencelakaimu. Ibu yang mencelakaimu. Kenyataan pahit itu meruntuhkan sisa kewarasan wanita jahat itu. Dia mengerti segalanya. Dia sadar bahwa perangkap keji yang dia pasang untuk saya akhirnya menjerat putri kandungnya sendiri. Video kotor yang akan dia gunakan untuk memeras saya ternyata adalah rekaman saat putrinya diperkosa bergilir oleh 5 pria. Kejahatan yang disutradarainya sendiri telah berbalik dan mengoyaknya hingga berkeping-keping. Dia memeluk Rina erat, menangis histeris. Suara yang keluar dari tenggorokannya terdengar mengerikan, tercekat dalam penyesalan dan keputusasaan yang tak terhingga. Maafkan ibu,
Rina, kembalikan anakku. Budi, tolong adikmu. Ya Tuhan, ini karma. Ini karma. Saya duduk di dalam mobil di basement, menyaksikan semua itu melalui layar ponsel tanpa sedikit pun rasa kasihan. Inilah harga yang harus dia bayar. Inilah hukum karma yang nyata, kejam namun sangat adil. Jika semalam saya tidak cukup sadar, jika saya tidak menggigit lidah untuk mempertahankan kesadaran, maka orang yang terbaring di ranjang itu, hancur, keguguran, dan dinodai, adalah saya. Rasa sakitnya hari ini hanyalah sepermil dari rasa sakit yang ingin dia timpakan pada saya. Di layar, Bu Wati benar-benar gila. Dia melepaskan mayat Rina, mundur beberapa langkah, kedua tangannya memegangi kepala. Matanya liar, menatap kosong. Dia menggumamkan kata-kata yang tidak jelas, tubuhnya kejang-kejang. Rasa malu yang luar biasa, penyesalan karena telah menghancurkan hidup putrinya sendiri, dan bayangan video itu tersebar, mencekik pikirannya. Dalam sekejap kehilangan akal sehat, tidak mampu menghadapi kejahatannya sendiri yang mengerikan, Bu Wati menengadahkan wajahnya ke langit-langit, membuka mulutnya lebar-lebar, dan dengan sekuat tenaga, menggigit lidahnya sendiri. Darah segar menyembur dari mulutnya, memercik ke spray putih. Dia terhuyung mundur, kedua tangannya memegangi leher yang menyemburkan darah dan busa, lalu jatuh terkapar di lantai di samping ranjang tempat Rina terbaring. Tubuhnya kejang beberapa kali, matanya yang melotot penuh kebencian dan ngeri kemudian diam selamanya. Bu Wati telah mengakhiri hidup kotornya dengan menggigit lidah, tepat di lokasi kejahatan yang diciptakannya sendiri. Kamar tidur menjadi sunyi senyap. Bau darah segar yang pekat menguar, bercampur dengan bau kematian dan kehinaan. Dua tubuh, satu milik si penjahat yang bunuh diri, satu lagi milik korban yang hancur, terbaring berdampingan seperti karikatur paling kejam dari hukum karma. Drama berdarah yang mereka rancang dengan susah payah telah berakhir dengan cara yang tak pernah dibayangkan oleh satupun anggota keluarga Budi. Saya menarik napas dalam-dalam, mematikan layar ponsel, dan menyimpannya di saku jaket. Semuanya telah selesai. Iblis telah menebus dosanya. Tapi dalang dibaliknya, si pengecut yang menyediakan obat bius dan menyutradarai semuanya dari jauh, Budi, masih bebas di luar sana. Drama ini belum berakhir. Saya membuka pintu mobil, keluar dari basement yang gelap. Udara pagi setelah badai terasa begitu segar, kontras dengan kebusukan di dalam villa itu. Saya mengambil ponsel, menekan nomor darurat polisi 110. Suara saya terdengar panik, gemetar, dan terisak-isak. Memainkan peran seorang istri lemah yang baru saja lolos dari maut. Halo, polisi? Tolong saya. Tolong saya. Saya Kirana, pemilik villa nomor 15 di kompleks perumahan Permata Indah. Semalam ada sekelompok perampok masuk ke rumah saya. Mereka membawa senjata, mereka membius saya. Saya sangat takut, saya terpaksa bersembunyi di bawah mobil di basement semalaman, tidak berani keluar. Ibu mertua dan adik ipar saya masih di atas. Saya mendengar suara teriakan dan barang-barang pecah. Tolong selamatkan keluarga saya. Saya sangat takut. Menutup telepon, saya bersandar di dinding, sudut bibir saya sedikit terangkat membentuk senyum dingin. Babak selanjutnya telah siap. Suamiku tercinta, nikmatilah kejutan yang telah kusiapkan untukmu saat kau kembali dari perjalanan bisnismu. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setiap sen hartaku, setiap tetes keringatku, dan kehormatanku, jangan harap kau bisa merebutnya, bahkan sepeser pun. Sekitar 20 menit setelah panggilan darurat saya, sirene mobil polisi memecah kesunyian kompleks perumahan. Lampu biru merah berkedip menyinari dinding yang basah oleh hujan. 4 mobil patroli berhenti di depan gerbang villa. Puluhan petugas mendobrak masuk dengan senjata siap siaga. Saya masih meringkuk di bawah kursi mobil, sengaja mengacak-acak rambut, merobek sedikit jaket dan menggores lengan saya sendiri hingga berdarah. Ketika senter polisi menyapu kaca mobil di basement, saya memukul kaca dengan keras, berteriak minta tolong dengan suara pilu. Tolong, saya di sini, tolong saya. Pintu mobil dibuka paksa. 2 petugas membantu saya keluar. Saya berpura-pura kaki saya lemas, jatuh ke pelukan mereka, seluruh tubuh gemetar seperti anak burung yang baru lolos dari cengkeraman elang. Saya menangis terseduh-seduh, memainkan peran seorang wanita hamil yang baru saja mengalami syok berat dengan sempurna. Polisi segera mengamankan tempat kejadian. Satu tim membawa saya ke ruang tamu, menyelimuti saya dengan selimut tipis. Beberapa menit kemudian, dari lantai 2, suara radio tim forensik terdengar tergesa-gesa. Lapor, Komandan. Ditemukan 2 korban di kamar tidur utama lantai 2. TKP sangat kacau, banyak bercak darah. 1 korban wanita lanjut usia telah meninggal dunia, penyebab awal diidentifikasi bunuh diri dengan menggigit lidah. 1 korban wanita muda dalam kondisi kritis, ada tanda-tanda kekerasan seksual berat dan trauma fisik.
Minta ambulans 115 segera. Duduk di ruang tamu mendengarkan laporan dingin dari radio itu, saya menundukkan kepala dan menangis terseduh-seduh. Tapi di balik sela-sela jari saya, mata saya kering dan setajam pisau. Skenario yang dirancang Bu Wati dan Budi telah melenceng total. Panah beracun yang mereka lepaskan telah berbalik dan menancap tepat di jantung mereka. Setengah jam kemudian, sirene ambulans meraung-raung. Brangkar medis didorong tergesa-gesa dari lantai atas. Di atas brangkar putih itu terbaring Rina. Tubuhnya dibungkus selimut, hanya wajahnya yang bengkak dan matanya yang menatap kosong. Dia belum mati, tapi sisa hidupnya pasti akan lebih buruk dari kematian. Jasad Bu Wati juga dibawa pergi tak lama kemudian untuk otopsi. Seorang penyidik mendekati saya, suaranya tenang. Dia meminta saya memberikan nomor telepon keluarga untuk dihubungi. Dengan gemetar, saya memberikan nomor telepon Budi. Polisi menyalakan loudspeaker. Nada sambung berdering panjang. Budi mengangkat telepon dengan cepat. Halo, siapa ini? Saya sedang rapat di proyek. Kalau ada urusan katakan cepat. Selamat pagi, apa benar ini dengan Bapak Budi? Suami dari Ibu Kirana, pemilik rumah nomor 15 di Kompleks Perumahan Permata Indah, kami dari kepolisian. Semalam terjadi perampokan serius di rumah Anda. Kami meminta Anda untuk segera kembali ke Jakarta untuk membantu penyelidikan. Apa katamu, perampokan? Istri saya, bagaimana istri saya? Dia sedang hamil, kalian harus melindunginya. Mendengar nada suaranya yang panik dan penuh kekhawatiran, saya nyaris tertawa terbahak-bahak, aktingnya terlalu bagus. Jika ini adalah Kirana yang kemarin, mungkin saya sudah terharu hingga menangis karena cinta suami saya. Tapi sekarang, saya tahu persis di balik kekhawatiran itu ada kemenangan yang tersembunyi. Dia pasti mengira orang yang terbaring hancur di ranjang itu adalah saya, dan skenario pemerasannya telah berhasil. Dia berpura-pura menjadi suami yang sibuk bekerja, tidak tahu menahu bencana yang menimpa istrinya. Ibu Kirana, istri Anda, berhasil selamat dan tidak terluka. Namun, ibu dan adik perempuan Anda menjadi korban. Ibu Wati telah meninggal dunia, dan Nona Rina sedang dalam kondisi kritis di rumah sakit. Mohon segera pesan penerbangan paling awal. Ujung telepon di seberang sana hening seketika. Selama 10 detik penuh tidak ada suara. Saya bisa membayangkan wajah Budi saat ini. Pasti pucat pasi, tanpa setetes darah pun, kemenangan yang baru saja dirasakannya hancur berkeping-keping. Yang mati dan sekarat bukanlah istrinya yang kaya, melainkan ibu dan adik kandungnya sendiri. Apa Anda bercanda? Ibu saya. Adik saya. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Saya akan segera pulang. Saya terbang sekarang juga. Budi menutup telepon dengan kasar. Saya terus menangis, memberikan skenario yang sempurna kepada polisi. Saya mengaku bahwa semalam setelah makan sarang burung buatan ibu mertua, saya merasa sakit perut dan turun ke ruang tamu mencari obat. Begitu sampai di bawah, saya mendengar suara pintu belakang dicongkel dan melihat bayangan pria bertato membawa pisau masuk. Karena terlalu takut, saya tidak sempat berteriak. Buru-buru menyelinap melalui tangga servis ke basement dan bersembunyi di bawah mobil. Karena ponsel tertinggal di kamar, saya tidak bisa langsung melapor. Terpaksa saya bersembunyi semalaman sampai pagi. Polisi mencatat setiap kata-kata saya dengan cermat. Tidak ada tanda-tanda penggeledahan di ruang tamu. Kamera keamanan kompleks juga mengkonfirmasi saya tidak pernah keluar dari gerbang. Skenario saya tidak memiliki celah sedikit pun. Sore harinya, Budi muncul di kantor polisi tempat saya menunggu. Dia menyerbu masuk seperti orang gila, pakaiannya kusut, rambutnya acak-acakan, matanya merah penuh urat. Begitu melihat saya, dia berhenti sejenak. Tatapannya adalah campuran emosi yang kacau. Takut, bingung, curiga, dan kebencian yang tertahan. Dia mendekat, memegang bahu saya. Kirana, kamu tidak apa-apa? Ini bagaimana ceritanya? Kenapa Ibu dan Rina? Siapa perampok itu? Apa yang mereka ambil? Saya menangis, menyandarkan kepala di dadanya. Air mata buaya saya mengalir deras, membasahi kemejanya. Sambil menangis, saya memukul-mukul dadanya. Mas, aku takut sekali. Rumah kita dirampok. Kalau semalam aku tidak turun mencari obat, mungkin aku yang mati. Mas, ibu meninggal dengan tragis. Dan Rina, dokter bilang dia mengalami trauma berat, mentalnya hancur total. Mereka bukan manusia, mereka iblis. Mas, Budi memeluk saya erat, tapi saya bisa merasakan seluruh tubuhnya kaku seperti tali. Dia terengah-engah. Penyidik masuk, meletakkan berkas di meja. Pak Budi, turut berduka cita. Kami sedang memburu para pelaku. Namun, ada satu hal yang sangat mencurigakan. Tim forensik memastikan tidak ada barang berharga yang hilang, berangkas, uang, perhiasan, semuanya utuh.
Para pelaku sepertinya hanya bertujuan untuk melakukan kekerasan seksual pada korban lalu pergi. Kemungkinan besar ini bukan perampokan biasa, melainkan balas dendam pribadi. Apakah keluarga Anda punya masalah atau utang dengan pihak luar? Kata-kata penyidik itu seperti palu godam yang menghantam kepala Budi. Dia terhuyung mundur, tangannya terkulai lemas, wajahnya berubah dari pucat menjadi kelabu, balas dendam pribadi. Utang, dia tahu persis para preman itu disewa oleh ibunya. Tapi kenapa mereka tidak menodai saya, melainkan Rina? Kenapa rencananya berubah? Dia menatap saya lekat-lekat, seolah ingin menembus jiwa saya mencari jawaban. Tapi saya hanya bisa menatapnya kembali dengan mata berkaca-kaca, dengan ekspresi polos dan sangat ketakutan. Saya tahu, mulai saat ini, Budi akan hidup dalam siksaan, kecurigaan, dan kebingungan hingga gila. Drama saya baru saja dimulai. Setelah selesai dengan urusan di kepolisian, saya beralasan mengalami guncangan mental berat dan tidak bisa kembali ke villa berdarah itu. Saya pindah ke sebuah apartemen mewah di pusat kota, aset lain atas nama saya yang tidak diketahui keluarga Budi. Budi beralasan harus tinggal di rumah sakit untuk mengurus prosedur forensik Buati dan merawat Rina, yang kini berada di bawah pengawasan khusus di bangsal psikiatri. Dia berpura-pura sibuk dan berduka, tapi saya tahu dia takut menghadapi saya. Dia takut saya sudah tahu kebenarannya, takut saya akan merobek topeng moralnya. Duduk di apartemen yang aman, saya segera menelepon Heru. Heru adalah asisten andalan saya, orang yang dididik dan dibimbing ayah saya sejak dia masih mahasiswa miskin. Dia setia, cerdas, dan sangat tajam, tangan kanan yang tak tergantikan di dunia bisnis. Menerima telepon saya, kurang dari 1 jam kemudian, Heru sudah tiba. Melihat penampilan saya yang kuyu tapi tatapan mata sedingin es, Heru tahu telah terjadi sesuatu yang sangat serius. Heru, segera gunakan semua koneksimu untuk menyelidiki seluruh aktivitas keuangan dan hubungan sosial Budi selama 6 bulan terakhir. Gali sedalam mungkin, jangan lewatkan detail sekecil apapun, termasuk kasino-kasino gelap atau kelompok kredit macet. Ada apa, Bu Kirana? Apa insiden di villa semalam ada hubungannya dengan Pak Budi? Saya tersenyum pahit, senyum penuh kepedihan namun kejam. Saya menceritakan secara singkat seluruh kejadian malam itu kepada Heru, dari semangkuk sarang burung beracun, percakapan yang saya dengar, hingga pertukaran nyawa. Setelah mendengar, Heru mengepalkan tinjunya, urat-urat di dahinya menonjol. Binatang tidak berperasaan. Ibu tenang saja, saya akan membalikkan Jakarta ini untuk menemukan motif sebenarnya. Saya tidak percaya pecundang seperti dia berani merencanakan skenario sekejam ini tanpa ada yang mendukung atau karena terpojok. 2 hari berlalu. Saya mengunci diri, mengisolasi diri dari dunia luar. Budi mengirim beberapa pesan, isinya basa-basi menanyakan kesehatan saya, mengatakan dia sangat menderita atas kematian ibunya dan kondisi adiknya. Saya tidak membalas, hanya menatap layar ponsel dalam diam, menunggu hasil dari Heru. Malam hari kedua, Heru kembali ke apartemen, membawa setumpuk dokumen tebal. Wajahnya muram, matanya penuh amarah. Bu Kirana, silakan lihat. Budi bukan hanya pengkhianat, dia adalah seorang pecandu utang, seorang pengecut tingkat dewa. Semua citra rajinnya hanyalah kedok. Saya mengambil dokumen itu, membalik halaman demi halaman. Angka-angka merah menyala menampar mata saya. Ternyata selama setahun terakhir, setiap kali Budi bilang pergi dinas atau bertemu klien, sebenarnya dia pergi ke kasino-kasino gelap di perbatasan Batam. Dia berjudi seperti laron yang terbang ke api, terus-menerus kalah. Awalnya dia diam-diam mengambil uang dari perusahaan konstruksi kecilnya. Ketika perusahaan bangkrut, dia mulai meminjam dari rentenir. Bunga berbunga, utangnya saat ini pada sebuah geng yang menguasai kasino sudah mencapai 50 miliar rupiah. Geng ini dipimpin oleh seorang preman bernama Bang Parut, terkenal kejam. Mereka sudah mengirim ultimatum kepada Budi seminggu yang lalu. Jika tidak membayar 50 miliar, mereka akan memotong kedua tangannya dan datang ke perusahaan ibu untuk membuat keributan. Budi terpojok, makanya dia memikirkan rencana biadab itu. Saya melemparkan dokumen itu ke meja, darah saya mendidih. Semuanya menjadi jelas. Kelima preman malam itu adalah anak buah Bang Parut. Mereka tidak hanya disewa Buati untuk menodai saya, mereka datang sebagai penagih utang. Budi telah bersepakat dengan mereka. Mereka masuk ke rumah, menodai saya, merekam video. Kemudian Budi akan menggunakan video itu untuk memeras saya, memaksa saya menandatangani pengalihan seluruh jaringan distribusi dan properti atas namanya. Dengan aset saya di tangan, dia akan mudah melunasi utang 50 miliar itu. Sisanya akan dia dan keluarganya nikmati, satu panah mengenai 2 sasaran. Membersihkan utang preman sekaligus merampas warisan istrinya, menyandang status suami saya, tapi tega melemparkan saya ke gerombolan preman untuk dianiaya.
Dia berniat menggunakan kehinaan dan penderitaan istrinya sendiri untuk membeli ketenangan dan kekayaan bagi dirinya. Pengecut, hina. Kata-kata di dunia ini tidak cukup untuk menggambarkan sifat asli Budi. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan rasa mual yang naik ke tenggorokan. Heru, kumpulkan semua rekening koran, surat utang dengan tanda tangan Budi, foto-fotonya masuk keluar kasino, dan semua bukti terkait geng Bang Parut. Jaga kerahasiaannya. Kita tidak akan lapor polisi dulu. Kalau lapor sekarang, dia hanya akan dipenjara karena berjudi, itu terlalu ringan. Saya ingin dia hancur sehancur-hancurnya, kehilangan segalanya, dikejar-kejar oleh preman yang sama. Saya ingin melihatnya berlutut di kaki saya, merasakan penghinaan paling memalukan. Apa rencana ibu? Budi sekarang seperti anjing gila yang terpojok, saya takut dia akan nekat. Saya mengelus perut saya yang mulai menonjol, tersenyum dengan senyuman yang membuat saya sendiri merinding. Dia mau bermain pemerasan, memaksa saya menandatangani surat pengalihan, kan? Baiklah, saya akan berakting untuknya. Besok pemakaman Buati, saya akan muncul sebagai istri yang panik, depresi, butuh sandaran kuat. Saya akan biarkan dia berpikir dia berhasil menipu saya, biarkan dia percaya diri masuk ke dalam perangkap yang akan saya pasang sendiri. Heru, siapkan untuk saya berkas pengalihan wewenang pengelolaan perusahaan, tapi ingat, hanya wewenang pengelolaan sementara, dan selipkan di dalamnya pasal-pasal jebakan utang yang hanya bisa saya selesaikan. Saya akan mengubahnya menjadi direktur boneka yang memikul tumpukan utang fiktif. Saya mengerti maksud ibu. Ibu ingin menggunakan senjatanya sendiri untuk menyerangnya. Biar kita lihat apa yang bisa dia lakukan untuk menghadapi Bang Parut ketika di tangannya hanya ada jabatan direktur kosong. Tepat sekali. Biarkan para iblis saling mencabik. Pemakaman besok akan menjadi panggung yang sempurna untuk memulai drama pembalikan ini. Budi, kau berutang nyawa pada ibu dan anak ini. Aku akan membuatmu membayarnya dengan sisa hidupmu yang merana. Rumah duka kota diselimuti suasana kelabu dan muram. Pita-pita hitam putih tergantung di sepanjang jalan, terkulai ditiup angin dingin. Saya keluar dari mobil mewah, mengenakan pakaian serba hitam, wajah tanpa riasan, sengaja dibuat pucat. Lingkaran hitam di bawah mata saya buat dengan cerdik menggunakan riasan, seolah-olah saya tidak tidur berhari-hari. Saya berjalan perlahan, memegangi perut hamil saya. Penampilan saya begitu lemah dan rapuh hingga siapapun yang melihat pasti merasa kasihan. Di sekitar peti jenazah Buati, kerabat keluarga Budi dari kampung berkumpul. Mereka berbisik-bisik, menyebarkan berbagai macam cerita tentang kematian mendadak Buati dan kondisi gila Rina. Ketika saya muncul, tatapan penasaran tertuju pada saya, tapi saya mengabaikan semuanya. Target saya hari ini hanya satu, Budi. Budi, mengenakan pakaian duka, berlutut di samping peti jenazah ibunya. Dia memainkan peran sebagai anak berbakti yang sangat berduka dengan sangat baik. Air matanya mengalir, isak tangisnya terdengar pilu. Jika tidak tahu wajah aslinya, mungkin saya juga akan tertipu oleh drama ini. Melihat saya masuk, Budi terhuyung-huyung berdiri, bergegas menghampiri dan menopang saya. Kirana, kamu datang. Kamu sedang hamil, kondisimu lemah setelah malam yang mengerikan itu, kenapa tidak istirahat di rumah? Aku khawatir sekali. Saya sedikit bergidik saat tangannya yang kotor menyentuh saya, tapi saya cepat-cepat menekan rasa jijik, menangis terseduh-seduh, dan menyandarkan kepala di bahunya. Mas, aku takut sekali. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat bayangan perampok itu. Ibu meninggal, Rina jadi gila. Kenapa keluarga kita jadi begini, Mas? Kalau malam itu aku tidak beruntung turun ke bawah mencari obat, mungkin yang di dalam peti mati hari ini adalah aku. Mas, aku tidak berani sendirian lagi. Budi memeluk saya erat, mengelus rambut saya. Dia menghela napas palsu yang penuh perhitungan. Semua sudah berlalu, sayang. Ada aku di sini sekarang. Aku akan melindungi ibu dan anak kita, tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Para perampok itu sedang diburu polisi, cepat atau lambat mereka akan dihukum. Aku hanya menyesal tidak ada di rumah malam itu untuk melindungi ibu dan Rina. Dalang kejahatan sedang memeluk saya dan mengutuk anak buahnya sendiri. Saya menunduk di dadanya. Sudut bibir saya terangkat membentuk senyum dingin. Tapi Mas, aku merasa sangat lelah. Mental aku benar-benar hancur, aku tidak bisa fokus pada apapun lagi. Perusahaan ada beberapa proyek besar yang butuh keputusan cepat, klien terus mendesak, tapi setiap kali aku melihat dokumen, kepalaku pusing. Aku takut tidak bisa mempertahankan warisan orang tuaku. Mendengar saya secara proaktif menyebut perusahaan, seluruh tubuh Budi seakan terbangun. Dia sedikit melonggarkan pelukannya, menatap dalam-dalam ke mata saya. Tatapannya menunjukkan hasrat akan kekuasaan dan uang yang tak bisa disembunyikannya. Kirana, kamu sedang hamil dan baru saja mengalami guncangan psikologis berat. Yang terpenting sekarang adalah istirahat dan menjaga kandungan. Urusan perusahaan biar aku yang urus.
Aku suamimu, ayah dari anak kita, aku punya tanggung jawab untuk memikul beban ini bersamamu. Buatlah surat kuasa pengelolaan perusahaan untukku. Aku akan menggantikanmu menangani semuanya, bertemu klien, menandatangani kontrak. Nanti setelah kamu melahirkan dan sehat kembali, aku akan serahkan semuanya padamu. Percayalah padaku ya, musuh telah masuk ke dalam perangkap. Dia tidak tahu bahwa surat kuasa yang didambakannya sudah ada di dalam tas saya, dan itu adalah sebuah bom waktu. Saya berpura-pura ragu, menyeka air mata. Tapi para pemegang saham di perusahaan sangat sulit. Mereka tidak akan mudah menerima orang baru yang langsung menggantikanku. Aku takut kamu akan mendapat tekanan besar. Jangan khawatir. Aku sudah bertahun-tahun jadi insinyur, aku punya pengalaman manajemen. Asal ada surat kuasa darimu, secara resmi, siapa yang berani menentang? Aku melakukan semua ini hanya agar kamu bisa istirahat, agar ibu dan anak kita aman. Kesehatanmu saat ini adalah yang paling berharga. Saya menatap wajahnya yang berpura-pura tulus dan khawatir. Hati saya dipenuhi rasa jijik yang luar biasa. Dia sedang bermimpi duduk di kursi direktur utama, memegang kendali keuangan untuk mengambil uang perusahaan saya demi membayar utang preman. Dia pikir saya bodoh, wanita lemah yang mudah dimanipulasi. Kalau Mas sudah berkata begitu, aku percaya padamu. Nanti malam di rumah, aku akan minta asistenku, Heru, membawa surat kuasa itu. Aku akan tanda tangani dan serahkan seluruh wewenang pengelolaan dan keuangan kepadamu. Tolong bantu aku melewati masa sulit ini ya. Tenang saja, aku bersumpah akan melakukannya dengan baik, tidak akan mengecewakanmu. Istirahatlah, semuanya biar suami yang urus. Pemakaman berlangsung dalam suasana duka, tetapi antara saya dan Budi terjadi perang batin di mana dia mengira dirinya lah pemenangnya. Saat peti jenazah Bu Wati dimasukkan ke dalam krematorium, saya berdiri menatap api yang membakar jasad wanita berhati ular itu. Dia telah mati dalam kehinaan, membawa kebenaran mengerikan ke alam baka. Putrinya, Rina, kini terikat di ranjang rumah sakit jiwa, terus-menerus berteriak dan mencakar dirinya sendiri setiap kali melihat pria. Hukuman itu, menurut saya, masih terlalu ringan. Sore itu, di apartemen saya, Budi muncul dengan wajah lelah, tapi matanya tajam, terus mencari Heru yang sudah menyiapkan berkas surat kuasa. Saya duduk di sofa, dengan tangan gemetar menandatangani setiap lembar kontrak. Budi berdiri di samping, napasnya menjadi cepat, matanya terpaku pada ujung pena saya. Ketika saya membubuhkan stempel merah perusahaan di halaman terakhir, Budi hampir merebut berkas itu dari tangan saya. Mas Budi, aku serahkan seluruh warisan ini padamu. Hati-hati ya, belakangan ini pasar sedang bergejolak. Perusahaan juga ada beberapa pinjaman jangka pendek yang harus diperpanjang. Tolong periksa pembukuannya baik-baik. Kamu tenang saja istirahat. Aku sudah memegang kendali, semua pinjaman atau arus kas akan aku urus dengan baik. Budi buru-buru pamit dengan alasan harus segera ke perusahaan untuk memahami situasi dan rapat darurat dengan para manajer. Dia tidak tahu bahwa surat kuasa itu disertai serangkaian lampiran yang diselipkan dengan cermat oleh tim pengacara terbaik ayah saya. Wewenang pengelolaannya hanyalah kedok. Seluruh aliran dana besar dan aset tetap telah saya bekukan dan alihkan ke dana perwalian yang tidak bisa disentuh. Lebih dari itu, saya sengaja memasukkan serangkaian kontrak pembelian fiktif dengan utang yang akan jatuh tempo ke dalam portofolio yang menjadi tanggung jawab pribadi direktur utama. Ketika pintu apartemen tertutup, saya bangkit dan berjalan ke jendela, menuang segelas susu hangat untuk diri saya sendiri. Heru berdiri di belakang, tersenyum tipis. Bu Kirana, ikan sudah memakan umpannya. Dia pikir dia menemukan tambang emas, padahal sebenarnya dia memeluk bom utang. Geng Bang Parut besok jatuh tempo tagihan 50 miliar. Mari kita lihat apa yang akan digunakan direktur utama baru kita untuk membayar mereka, ketika rekening perusahaan sebenarnya kosong melompong. Saya menyesap susu, tatapan saya dingin menatap hiruk-pikuk lalu lintas di bawah. Biarkan dia menikmati kemenangannya malam ini. Besok, drama yang sesungguhnya baru akan dimulai. Budi, harga untuk menjual istri dan anak akan lebih mahal dari yang kau bayangkan. Keputusasaan baru saja mengetuk pintumu. Membukakan jalan bagi preman ke rumahku, sekarang aku akan membiarkan preman masuk ke kantormu, lihat bagaimana kau bertahan. Semuanya berjalan persis seperti yang telah saya rencanakan. Budi saat ini sedang mabuk dengan kursi direktur utama di perusahaan saya. Dia mengenakan setelan mahal, membusungkan dada, berjalan seperti seorang raja, benar-benar tenggelam dalam ilusi kekuasaan dan kekayaan. Dia tidak tahu bahwa saat dia melangkah keluar dari apartemen saya menuju perusahaan, saya telah memulai langkah penentuan lain untuk mengunci semua jalan keluarnya. Musuh yang jahat selalu meninggalkan jejak. Dan bagi orang-orang serakah namun picik seperti Bu Wati dan anaknya, jejak itu seringkali berada di tempat yang paling mudah ditemukan. Kemarin sore, setelah semua prosedur forensik selesai,
Pihak berwenang mengembalikan barang-barang pribadi Bu Wati yang ada padanya saat meninggal. Budi yang sibuk mengambil alih perusahaan telah memberi saya kuasa untuk mengambil barang-barang itu. Di antara barang-barang berwarna duka itu, ada satu hal yang secara khusus saya incar. Ponsel pintar Bu Wati. Ponsel itu retak di salah satu sudut layarnya, mungkin karena jatuh saat dia menggigit lidahnya dalam kegilaan. Saya membawa ponsel itu ke apartemen, meletakkannya di atas meja kaca yang dingin. Bu Wati adalah wanita kampung yang baru belajar menggunakan ponsel pintar. Dia suka pamer dan menyimpan segalanya sebagai bukti untuk mengontrol orang lain. Saya yakin seluruh proses negosiasi kotor antara dia, Budi, dan geng Bang Parut tersimpan di dalam ponsel ini. Satu-satunya masalah adalah ponsel itu terkunci dengan kata sandi. Heru tiba di apartemen saya tak lama setelah menerima telepon. Dia tidak datang sendiri, melainkan bersama seorang pemuda berkacamata tebal yang membawa ransel penuh peralatan. Dia adalah seorang ahli pemulihan data dan pembobol keamanan siber yang Heru cari dari dunia teknologi bawah tanah. Tanpa banyak basa-basi, saya mendorong ponsel Bu Wati ke arah pemuda itu. Saya memintanya untuk membuka kunci keamanan dengan cara apapun, dan memulihkan semua pesan, gambar, dan rekaman suara yang telah dihapus dalam sebulan terakhir. Uang bukan masalah, yang penting hasilnya. Pemuda itu mulai bekerja. Baris-baris kode rumit terus berjalan di layar laptopnya. Suasana di apartemen begitu hening hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Mendapatkan bukti dari ponsel ini adalah titik balik yang krusial. Pengakuan saya kepada polisi tentang percakapan yang saya dengar hanyalah bukti tidak langsung. Budi bisa saja menyewa pengacara hebat untuk membela diri, mengatakan saya berhalusinasi atau mengada-ada. Saya butuh bukti hitam di atas putih, bukti baja yang tak terbantahkan, sehingga ketika saya melemparkannya ke publik, Budi tidak akan punya kesempatan untuk membela diri. Bu Kirana, minum air hangat dulu. Ibu sudah tidak tidur beberapa malam, wajah ibu pucat sekali. Biar saya dan dia yang urus. Dengan teknologi sekarang, tidak ada data yang benar-benar hilang, kata Heru. Saya mengangguk, menerima gelas dari tangan Heru tapi tidak meminumnya. Pikiran saya terfokus sepenuhnya. Sekitar 2 jam berlalu, pemuda itu tiba-tiba menekan tombol enter dengan keras lalu menoleh ke arah saya, matanya menunjukkan keberhasilan. Dia berhasil membobol ponsel dan memulihkan semua data dari aplikasi pesan seperti WhatsApp, Telegram, dan bahkan folder sampah galeri. Dia menghubungkan kabel dan memproyeksikan semua data ke layar TV besar di ruang tamu agar saya dan Heru bisa melihat bersama. Tangan saya mengepal saat baris-baris pesan pertama muncul. Itu adalah percakapan di WhatsApp antara Bu Wati dan Budi pada sore hari yang menentukan itu, saat Budi berpura-pura berada di bandara untuk terbang ke Surabaya. Teksnya begitu jelas, kejam, dan berdarah dingin. Bu, obat biusnya sudah aku taruh di laci meja rias ibu. Botol putih, 5 tetes saja sudah cukup buat dia tidur pulas. Nanti malam ibu masak sesuatu, paksa dia minum. Pastikan dia pingsan total baru panggil gengnya Bang Parut, ya. Tenang saja, ibu sudah atur semua. Ibu baru selesai tim sarang burung walet, nanti ibu dan Rina paksa dia makan. Obat ini ada pengaruhnya ke janin tidak? Geng preman itu katanya mau main kasar. Kalau sampai dia mati bagaimana? Mati ya sudah, makin beres. Keguguran malah lebih bagus. Aku sudah tidak peduli dengan janin itu. Dia anak perempuan, nanti juga ikut marga ibunya. Ibu ingat suruh preman itu rekam video wajah Kirana yang jelas. Dengan video itu, besok aku pulang, dia akan berlutut menyerahkan seluruh perusahaan. Utangku pada Bang Parut sudah jatuh tempo, Bu. Mereka mau potong tanganku. Aku tidak punya jalan lain, ibu tolong kerjakan dengan hati-hati. Kasihan anakku. Biar ibu yang urus. Setelah ini kita usir dia dari rumah. Ibu akan carikan kamu istri lain yang bisa melahirkan anak laki-laki. Premannya sudah ibu transfer 50 juta, selesai kerja nanti ibu lunasi. Ibu sudah suruh Rina siapkan kamera di sudut lemari. Saya membaca setiap kata, rasa jijik membuat saya ingin muntah. Kehinaan Budi telah melampaui batas kemanusiaan. Dia tidak hanya berencana menodai dan merampok saya, tapi juga dengan dinginnya siap membiarkan para preman membunuh saya dan anak kandungnya sendiri. Ikatan pernikahan, moralitas manusia, sama sekali tidak ada artinya baginya. Dia hanya menganggap saya sebagai kartu untuk melunasi utangnya. Binatang, Bu Kirana, bukti ini sudah sangat jelas. Ini adalah kejahatan perencanaan pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan. Kalau ini diserahkan ke polisi, Budi pasti dihukum mati, seru Heru. Tidak berhenti di situ. Pemuda itu membuka file rekaman suara dari Telegram. Ini adalah panggilan antara Budi dan seseorang yang dipanggil Bang Parut. Suara Budi yang pengecut dan memelas terdengar sangat jelas. Bang Parut, tolong beri saya waktu beberapa hari lagi.
Rencana malam ini sudah saya atur. Anak buah abang silakan masuk ke villa, ibu saya sudah bukakan pintu. Kerjakan saja istri saya. Rekam videonya untuk saya. Besok pagi saya dapat tanda tangan pengalihan aset, saya langsung tarik 50 miliar tunai dan transfer ke rekening abang. Saya mohon jangan ganggu perusahaan saya saat ini. Kau sadar diri sedikit, Budi? Anak buahku tidak suka melakukan pekerjaan kotor seperti ini, tapi karena kau menangis-nangis, aku bantu. 50 miliar ditambah bunga 10 miliar, total 60 miliar. Telat sehari, aku suruh orang potong satu tanganmu. Malam ini biarkan anak buahku bersenang-senang dengan istrimu yang direktur itu. Rekaman berakhir. Saya memejamkan mata. Tidak ada keraguan lagi. Setiap sudut paling hina dari rencana mereka telah terungkap. Mereka telah sepakat menjual saya seperti barang untuk membayar utang. Saya membuka mata, menatap Heru. Suara saya dingin dan tajam seperti pedang yang baru diasah. Heru, salin semua data ini ke 3 USB berbeda. Simpan di tempat paling aman. Jangan serahkan ke polisi sekarang. Kalau diserahkan sekarang, polisi akan langsung menangkap Budi. Itu terlalu mudah baginya. Dia hanya akan masuk penjara dan merenungi ketakutannya di sana. Saya tidak mau dia di penjara sesederhana itu. Saya ingin dia merasakan keputusasaan yang paling dalam. Perasaan terpojok ke tepi jurang tanpa ada yang menolong. Perasaan dikejar-kejar oleh preman yang sama yang dia sewa. Ibu berniat menggunakan geng Bang Parut untuk menghukumnya? Tepat sekali, geng itu sedang menunggu 60 miliar darinya. Dia pikir dengan mengambil alih perusahaan saya, dia bisa dengan mudah menarik uang. Tapi dia tidak tahu, saya telah memasang perangkap raksasa di perusahaan. Ketika dia tidak bisa mendapatkan sepeser pun, para preman itu akan mencabik-cabiknya. Saya akan menonton para iblis saling memangsa hingga dia benar-benar hancur dan kehilangan semua harapan. Baru saat itu saya akan mengeluarkan bukti-bukti ini untuk menjatuhkan vonis terakhir baginya. Saya menatap langit kota yang mulai mendung. Budi, kau yang menyalakan api ini, jadi kau harus menahan panasnya. Hari-hari kejayaan singkatmu di kursi direktur utama akan menjadi landasan yang membawamu lurus ke 18 tingkat neraka. Pagi hari ketiga setelah pemakaman Buati, Budi secara resmi melangkah masuk ke kantor pusat jaringan distribusi impor milik saya. Dia berpakaian necis, setelan yang dijahit rapi, rambut disisir klimis, dengan sikap sombong seolah-olah dia adalah seorang raja. Di matanya, perusahaan dengan puluhan cabang, ratusan karyawan, dan gudang senilai ratusan miliar rupiah telah resmi berada di tangannya. Dia pikir surat kuasa dari saya adalah kunci ajaib untuk membuka peti harta karun dan melunasi utangnya. Tapi Budi tidak tahu, 2 hari sebelumnya saya telah secara diam-diam memanggil seluruh jajaran pimpinan kunci perusahaan, termasuk direktur keuangan, kepala akuntansi, dan kepala bagian hukum. Mereka semua adalah rekan kerja yang telah berjuang bersama ayah saya sejak awal. Mereka sangat setia pada keluarga saya. Saya telah memberi mereka tugas khusus. Membangun sebuah labirin keuangan di dalam perusahaan untuk menyambut direktur utama yang baru. Budi duduk dengan angkuh di kursi kulit di ruang kerja saya. Tindakan pertamanya bukan memeriksa kondisi bisnis, melainkan mengangkat telepon dan memanggil Ibu Susi, kepala akuntan. Bu Susi, segera bawa laporan saldo semua rekening perusahaan. Siapkan juga surat perintah pencairan dana sebesar 60 miliar ke nomor rekening pribadi yang akan saya kirim lewat email. Ini untuk pembayaran mitra strategis yang baru saja saya dapatkan. Lakukan sekarang juga, harus selesai pagi ini. Budi memberi perintah dengan nada sombong. Dia pikir uang perusahaan seperti uang di sakunya sendiri, bisa ditarik kapan saja. Dia tidak sabar ingin mentransfer 60 miliar itu ke geng Bang Parut untuk menyelamatkan nyawa dan tangannya. 15 menit kemudian, Ibu Susi masuk, membawa setumpuk berkas tebal. Wajahnya tetap tenang dan profesional, persis seperti yang saya instruksikan. Maaf, Pak Direktur, saya sudah memeriksa pembukuan. Saat ini, saldo di semua rekening perusahaan hanya tersisa 2 miliar rupiah untuk operasional harian. Tidak cukup 60 miliar untuk dicairkan sesuai permintaan Bapak. Apa katamu? 2 miliar? Perusahaan sebesar ini saldonya hanya 2 miliar? Kamu bercanda? Di mana uang tunainya? Di mana dana cadangannya? Di mana pendapatan bulan lalu? Budi memukul meja, berdiri, matanya melotot. Dia mulai kehilangan ketenangan. 60 miliar adalah hidup dan matinya saat ini. Mohon maaf, Pak. Sesuai instruksi Direktur Kirana sebelum memberikan kuasa kepada Bapak, seluruh pendapatan, laba, dan dana cadangan senilai lebih dari 300 miliar rupiah telah dialihkan ke sebuah dana perwalian yang dibekukan di Bank Internasional. Tujuannya untuk menjamin sebuah proyek impor besar akhir tahun ini. Klausul dana perwalian ini sangat jelas. Tidak seorang pun, termasuk Direktur Kirana atau Bapak sebagai penerima kuasa,
yang berhak menarik uang sebelum jangka waktu 6 bulan berakhir, kecuali dengan persetujuan seluruh Dewan Direksi dan Bank Penjamin. Ini adalah lampiran yang tertera dalam surat kuasa Bapak. Bapak bisa memeriksanya kembali. Ibu Susi meletakkan kontrak kuasa beserta lampirannya di meja. Budi dengan gemetar membalik halaman demi halaman. Ketika melihat pasal-pasal hukum yang mengikat seperti jaring laba-laba, mengunci mati semua sumber dana perusahaan, wajahnya mulai berubah, pucat seperti kertas. Dia sadar sedang memegang kendali perusahaan raksasa, tetapi tidak bisa menarik sepeser pun. Tapi perangkap saya tidak berhenti di situ. Selain itu, Pak Budi, dalam lampiran kuasa juga disebutkan bahwa penerima wewenang sementara harus bertanggung jawab secara pribadi atas penyelesaian utang jangka pendek yang jatuh tempo selama masa jabatan. Hari ini, ada 3 kontrak pembelian material dengan mitra luar negeri yang jatuh tempo, total nilainya 45 miliar rupiah. Karena rekening perusahaan tidak cukup, bagian hukum meminta Bapak, sebagai direktur utama yang berwenang, untuk menjaminkan aset pribadi atau mencari sumber dana untuk membayar, guna menghindari perusahaan digugat dan asetnya dibekukan. Apa? Utang 45 miliar? Kenapa saya yang harus tanggung jawab pribadi? Saya kan hanya menggantikan. Di mana Kirana? Telepon Kirana sekarang. Budi berteriak-teriak di ruang kerjanya seperti binatang yang terperangkap. Dia meraih ponselnya, dengan gemetar menekan nomor saya. Saat itu, saya sedang bersantai di tempat tidur empuk di apartemen, menikmati secangkir teh herbal. Melihat nomor Budi menelepon, saya biarkan berdering sejenak sebelum mengangkatnya. Saya membuat suara saya terdengar lemah dan lelah. Halo, Mas Budi, aku sedang diinfus. Dokter bilang aku mengalami depresi berat. Ada apa menelepon mendadak? Kirana, apa-apaan ini? Dana perwalian apa? Utang jangka pendek 45 miliar apa? Kenapa perusahaan tidak punya uang tunai? Kenapa kamu menyuruhku menanggung utang pribadi? Kamu mau menjebakku? Menjebakmu? Mas ngomong apa? Saya mulai memainkan peran istri yang tersakiti, menangis terseduh-seduh di telepon. Mas, sebelum aku istirahatkan sudah kubilang, pasar sedang sulit, aku harus bekukan uang untuk proyek akhir tahun. Soal utang jangka pendek itu, aku percaya pada kemampuanmu. Kamu insinyur, punya banyak relasi bisnis. Aku pikir kamu bisa dengan mudah pinjam dari bank untuk membantu perusahaan. Aku serahkan seluruh warisanku padamu, aku percaya kamu bisa. Sekarang aku sakit di sini, ibu meninggal, adik jadi gila, Mas malah menyalahkanku. Soal uang, kepalaku sakit sekali sekarang, aku tidak bisa berpikir. Kamu suamiku, direktur utama, kamu harus cari cara sendiri untuk memimpin perusahaan. Aku mohon, jangan ganggu aku lagi. Dokter melarangku menelepon, saya sengaja mematikan telepon, lalu mencabut kartu SIM dan membuangnya. Saya tahu di seberang sana, Budi sedang mengamuk, merusak barang-barang di kantornya. Dia telah sepenuhnya masuk ke dalam jerat. Dia tidak hanya gagal merampok uang perusahaan untuk membayar utang preman, tapi sekarang secara hukum, dia menanggung utang fiktif 45 miliar dari kontrak jebakan yang saya pasang. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, mitra fiktif saya akan menuntutnya ke pengadilan dan dia harus membayar ganti rugi secara pribadi. Budi, kau pikir dengan trik licik bisa merebut warisanku? Di dunia bisnis, kau hanyalah seorang amatir ingusan. Kau mau jadi direktur utama? Baiklah, aku berikan. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan di kursi panas itu sebelum api dari para preman membakarmu menjadi abu. Batas waktu Bang Parut adalah besok. Aku sangat tidak sabar ingin melihat bagaimana kau akan memainkan drama anjing gila terpojok. Pagi hari keempat, suasana di kantor pusat menjadi sangat tegang. Melalui sistem kamera keamanan dan alat perekam super kecil yang telah dipasang Heru di ruang direktur utama, saya duduk di apartemen saya, mata terpaku pada layar laptop, mengikuti setiap perkembangan. Budi duduk di belakang meja kerjanya, wajahnya kelabu, matanya cekung dan menghitam setelah semalaman tidak tidur. Dia terus-menerus menelepon, nada suaranya berubah dari memerintah menjadi memohon kepada relasi-relasinya untuk meminjam uang, tetapi hasilnya hanya penolakan halus. Tepat pukul 10 pagi, apa yang paling ditakuti Budi terjadi. Tanpa janji temu, tanpa melalui resepsionis, sekelompok 6 pria berbadan kekar, leher penuh tato, mengenakan kaos hitam ketat, dengan kasar mendorong pintu kaca kantor direktur utama dan masuk. Di depan, seorang pria berkepala plontos dengan bekas luka panjang di mata kanannya. Itulah Bang Parut, bos rentenir terkenal. Petugas keamanan perusahaan hendak turun tangan, tapi Budi buru-buru melambaikan tangan, memberi isyarat agar mereka mundur. Dia terlalu takut untuk membuat keributan di depan karyawan. Bang Parut berjalan mendekat, dengan santai menarik kursi dan duduk berhadapan dengan Budi, menyilangkan kakinya di atas meja kayu ek yang mahal. 5 anak buahnya berdiri berjajar di belakang,
wajah mereka penuh aura membunuh. Halo, Direktur Utama Budi. Enak kursinya, ya? Hari ini jatuh tempo. Mana 60 miliarku? Transfer atau tunai? Cepat bilang biar anak buahku tahu cara membawanya pulang. Budi gemetar, keringat dingin membasahi dahinya. Dia berdiri, membungkuk, kedua tangannya terus-menerus digosokkan. Bang, tolong beri saya waktu beberapa hari lagi, Bang. Perusahaan ini sudah saya pegang, tapi istri saya licik, dia bekukan semua rekening ke dana perwalian. Saya sedang cari cara membukanya. Beri saya waktu seminggu lagi, Bang. Saya janji akan bayar lunas pokok dan bunganya. Kau bercanda, bocah? Seminggu? Waktu kau pinjam uang buat judi di Batam, janjimu bagaimana? Lalu malam itu, saat aku kirim 5 anak buahku ke vilamu untuk kerja sesuai kontrakmu dan ibumu, kau bilang besok paginya ada uang, kan? Iya, Bang. Malam itu ada masalah. Istri saya kabur, yang diranjang itu, yang dikerjai anak buah abang ternyata adik kandung saya sendiri. Ibu saya jadi gila lalu bunuh diri. Keluarga saya hancur, Bang. Sekarang istri saya pura-pura gila, dia jebak saya dengan utang perusahaan. Saya tidak bisa ambil uang sepeser pun. Saya mohon, Bang. Melalui alat penyadap, saya mendengar pengakuan hina Budi dengan jelas. Dia mengakui telah menyewa preman untuk menodai istrinya, mengakui hubungan bisnis kotor dengan geng Bang Parut. Rekaman ini adalah kepingan terakhir yang sempurna untuk menjebloskannya ke penjara. Sialan, jadi kakak ipar berubah jadi adik sendiri? Anak buahku bilang ruangannya gelap, dia lihat ada perempuan di ranjangnya langsung dihajar saja. Mana tahu keluargamu main drama tukar orang begitu, tapi aku tidak peduli. Aku cuma berbisnis, anak buahku sudah kerja, sudah selesai. Kau harus bayar. Aku tidak mau tahu keluargamu mati atau gila. 50 miliar utang judi, 10 miliar ongkos kerja. Total 60 miliar. Tidak ada uang, siap-siap saja kau. Selesai bicara, Bang Parut memberi isyarat. 2 anak buahnya langsung menerjang, mencengkeram lengan Budi, dan menekannya ke meja. Seorang lagi mengeluarkan pisau belati berkilauan dan menancapkannya ke meja kayu, hanya beberapa milimeter dari jari-jari Budi yang gemetar. Budi berteriak histeris, air mata dan ingusnya bercucuran. Bang Parut, jangan potong tangan saya, Bang. Jangan bunuh saya. Beri saya 3 hari. Tidak, 2 hari saja. Saya akan jual saham, saya akan pinjam rentenir lain untuk menutupi utang abang. Saya janji, Bang. Tolong, dengar baik-baik, anjing, aku beri kau waktu tepat 48 jam. Lusa, jika 60 miliar tidak ada di rekeningku, aku tidak akan potong tanganmu lagi, tapi aku akan kuliti kau dan lempar ke sungai Ciliwung. Dan aku akan sebarkan video anak buahku main dengan adikmu itu ke semua mitra bisnismu. Biar kulihat bagaimana wajah direktur utamamu itu nanti. Ingat, 48 jam. Bang Parut menepuk-nepuk wajah Budi beberapa kali lalu memerintahkan anak buahnya untuk melepaskannya. Gerombolan preman itu dengan santai berbalik dan keluar dari kantor, meninggalkan Budi yang terkapar di lantai, meringkuk seperti cacing tanah yang diinjak-injak. Dia menangis putus asa, memukuli kepalanya ke lantai kayu. Dia telah terpojok, tanpa jalan keluar. Aset perusahaan dibekukan, utang preman menggantung di lehernya, vonis mati menghitung mundur setiap jam. Duduk di depan layar komputer, saya menyesap teh. Saya telah merekam dan menyimpan seluruh gambar dan suara pemerasan penuh kekerasan ini. Budi telah mencapai puncak penghinaan dan ketakutan. Dia telah merasakan bagaimana rasanya nyawa terancam dan martabat diinjak-injak. Tapi itu belum cukup. 48 jam lagi, ketika batas waktu para preman berakhir, saat itulah saya akan secara resmi menarik jala. Saya akan mengadakan rapat dewan direksi darurat di kantor itu. Saya akan mengundang polisi untuk hadir. Saya akan menunjukkan padanya bahwa wanita yang ingin dia bius dan hancurkan akan menjadi orang yang secara pribadi menekan tombol untuk mengirimnya langsung ke neraka, selamanya tanpa hari pembebasan. 48 jam hitungan mundur dari geng Bang Parut akhirnya habis. Pagi itu, Jakarta diguyur hujan mendadak. Langit kelabu, sama seperti masa depan Budi. Saya berdiri di depan cermin besar di apartemen penthouse saya, dengan hati-hati mengoleskan lipstik merah tua yang melambangkan kekuasaan, mengenakan setelan putih yang dijahit indah. Hari ini bukan hari kerja biasa. Hari ini adalah hari saya berperang, hari saya secara pribadi memaku paku terakhir di peti mati yang akan mengubur karier dan kehidupan pria kejam itu. Saya meletakkan tangan di perut saya yang sudah membesar, tersenyum tajam. Nak, kita akan pergi menonton pertunjukan yang bagus. Di ruang rapat dewan direksi terbesar perusahaan, para pemegang saham utama, dewan direksi, dan kepala departemen telah berkumpul sesuai panggilan darurat dari Budi. Melalui alat penyadap dan kamera keamanan, saya tahu persis apa yang akan dia lakukan.
Terpojok, tidak bisa meminjam dari siapapun, tidak bisa menarik uang sepeser pun, dia berencana menggunakan rapat ini untuk memanfaatkan ketidakhadiran saya, mengarang cerita tentang kondisi mental saya yang tidak stabil. Dari situ, dia akan meminta para pemegang saham untuk melengsarkan saya dari posisi ketua dewan, memberinya kekuasaan penuh untuk menjual aset demi membayar utangnya. Para pemegang saham dan dewan direksi yang terhormat, terima kasih atas kehadiran Anda. Seperti yang Anda ketahui, keluarga saya baru saja mengalami tragedi. Istri saya, Kirana, karena syok, kondisi mentalnya tidak lagi stabil. Dia saat ini harus diisolasi untuk perawatan. Dia telah memberikan kuasa penuh kepada saya. Namun, kondisi keuangan perusahaan sedang sulit karena dalam kondisi tidak stabil, dia membekukan semua dana. Untuk menyelamatkan perusahaan, saya dengan hormat meminta Dewan untuk melengsarkan posisi Kirana sebagai ketua dan mengalihkan wewenang hukum penuh kepada saya, agar saya bisa segera menjual beberapa aset untuk menyelesaikan krisis ini. Pak Budi, kami turut berduka, tapi melengsarkan ketua Kirana adalah masalah besar. Surat kuasa Anda hanya bersifat sementara. Menjual aset perusahaan tidak bisa diputuskan secepat ini. Kami perlu bertemu langsung dengan ketua Kirana. Anda tidak mengerti, istri saya sudah gila. Psikiater mengatakan dia mengalami delusi, tidak bisa berkomunikasi normal lagi. Jika Anda tidak menandatangani mosi ini hari ini, perusahaan akan bangkrut, kita semua akan kehilangan segalanya. Percayalah pada saya suaminya. Saya sedang berusaha menyelamatkan perusahaan ini. Tepat saat dia berteriak-teriak dengan pilu, memainkan peran suami yang berbakti, pintu kayu besar ruang rapat terbuka. Semua mata tertuju ke pintu. Saya melangkah masuk dengan angkuh dan berwibawa. Di belakang saya ada Heru, tim pengacara senior perusahaan, dan di luar koridor ada beberapa orang berpakaian preman yang Budi tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Saya berjalan lurus ke ujung meja tempat Budi berdiri membeku, wajahnya pucat pasi. Dia mundur selangkah, menabrak layar proyektor, mulutnya tergagap. Saya tersenyum cerah, menyapu pandangan tajam ke seluruh ruangan. Maaf atas keterlambatan saya. Saya dengar ada yang menyebarkan berita bahwa saya gila dan ingin merampok perusahaan yang dibangun orang tua saya. Apakah penampilan saya saat ini terlihat seperti wanita yang berhalusinasi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Ketua Kirana, Anda tidak apa-apa? Pak Budi baru saja mengatakan Anda mengalami syok berat dan sedang diisolasi. Saya tersenyum tipis, menunjuk Budi dengan dagu saya. Anda semua tertipu. Orang yang berdiri di hadapan Anda bukan direktur yang berbakti, melainkan seorang penjudi yang terlilit utang, seorang pengecut tingkat dewa, seorang penjahat dalam pembunuhan dan pemerasan yang sedang terpojok. Dia memanggil Anda semua ke sini hari ini untuk merampok uang Anda demi membayar utang kepada preman. Kirana, kamu bicara omong kosong apa? Kamu benar-benar sudah gila. Satpam, bawa dia keluar, dia butuh obat penenang. Saya melangkah maju dan menampar wajah Budi dengan keras. Tamparan itu begitu kuat hingga dia terhuyung dan jatuh ke kursi ketua. Seluruh ruangan terkejut. Saya mengeluarkan USB dari tas, melemparkannya ke meja kaca. Heru, sambungkan ke proyektor. Biarkan semua orang di sini dan para tamu istimewa di luar pintu melihat wajah asli direktur yang terhormat ini. Heru dengan cepat menyambungkan USB. Layar besar langsung menampilkan laporan utang dari Kasino Batam, surat utang 50 miliar rupiah dengan tanda tangan Budi kepada geng Bang Parut. Bisik-bisik kemarahan mulai terdengar dari para pemegang saham, tapi itu baru permulaan. Ini, para hadirin sekalian, alasan kenapa dia berutang 50 miliar. Dia menghabiskan uang perusahaan, menghabiskan kepercayaan saya di meja judi. Dan ketika dikejar preman, dia memikirkan sebuah rencana brilian. Heru memutar rekaman suara. Ruangan rapat dipenuhi suara Budi dan Buwati yang sedang merencanakan untuk memasukkan obat bius ke dalam sarang burung walet. Suara Budi yang dingin memerintahkan ibunya untuk memastikan saya dinodai dan direkam. Selanjutnya adalah rekaman Budi yang memohon kepada Bang Parut, mengakui telah menyewa 5 pria untuk memperkosa saya dan bagaimana nasib sial itu menimpa adiknya sendiri. Ruang rapat meledak. Beberapa orang memukul meja dan berdiri, menunjuk Budi dan memakinya. Budi meringkuk di kursinya, kepalanya ditutupi tangan, berkeringat deras. Dia gemetar, terus bergumam menyangkal. Tidak, itu tidak benar. Rekaman itu editan. Dia menjebakku. Kirana, kamu jahat sekali. Kamu ingin merebut semua aset makanya kamu memfitnahku. Memfitnah? Saya mendekatinya, mencondongkan tubuh ke meja, memaksanya menatap mata saya. Perlu aku putarkan juga rekaman kamera keamanan kemarin, saat Bang Parut dan 5 anak buahnya datang ke kantor ini, menekan lehermu ke meja, dan menodongkan pisau menagih utang? Saat kau mengakui pertukaran korban dan memohon waktu untuk menipu para pemegang saham di sini?
Semua bukti sudah kuserahkan ke pihak berwenang sejak semalam, Budi. Kau tidak bisa menyangka lagi. Mendengar kata pihak berwenang, mata Budi melotot, napasnya seakan berhenti. Dia tahu jaring yang telah saya tebar dengan susah payah telah menjeratnya, begitu erat hingga dia tidak bisa bergerak. Dramanya telah terkoyak habis di depan semua orang yang ingin dia tipu. Kekacauan di ruang rapat mencapai puncaknya. Budi, dalam kepanikan, mencoba lari keluar. Tapi sebelum dia mencapai pintu itu terbuka lagi. Kali ini, yang masuk adalah 5 petugas dari Satuan Reserse Kriminal, berseragam lengkap, membawa surat perintah penangkapan. Semua tenang. Kami dari kepolisian. Siapa yang bernama Budi? Saya berdiri dengan tangan bersedekap. Dia di sana, Pak. Direktur boneka kami. Budi. Anda ditangkap. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan laporan dari Ibu Kirana, kami secara resmi menahan Anda untuk penyelidikan atas tuduhan perencanaan pembunuhan, penganiayaan, rekayasa pemerkosaan, penipuan, serta keterlibatan dalam aktivitas perjudian ilegal dan pinjaman dari rentenir. Mohon kerjasamanya. Suara tegas komandan itu seperti vonis mati bagi Budi. Dia benar-benar hancur, kakinya lemas, dan dia jatuh ke lantai. Dia merangkak ke arah polisi, memohon, "Pak, saya difitnah. Saya tidak membunuh, saya tidak memperkosa siapapun. Itu ibu saya. Ya, ibu saya yang melakukannya." Dia benci menantunya, makanya dia panggil preman. "Saya sedang dinas, saya tidak tahu apa-apa. Utang itu juga karena saya ditipu Bang Parut. Tolong saya, Pak." "Kirana, katakan sesuatu. Kamu tahu aku mencintaimu, aku tidak akan pernah melakukan itu padamu." Pengakuannya yang pengecut, menyalahkan ibunya yang sudah meninggal, membuat seisi ruangan jijik. Dia benar-benar iblis berwujud manusia. Saya berjalan perlahan ke arahnya, menatap wajahnya yang basah oleh air mata dan kehinaan. "Mencintaiku? Kau mencintaiku dengan semangkuk sarang burung beracun? Kau mencintaiku dengan membuka pintu untuk 5 preman ke kamar tidurku? Budi, rekaman pembicaraanmu dengan ibumu dan Bang Parut, kau sendiri yang merencanakannya. Polisi sudah memverifikasi suaramu. Ibumu mati, adikmu gila. Semua itu adalah karma atas kehinaanmu. Jangan seret orang mati untuk lari dari tanggung jawab." Menjijikkan. Mengetahui semuanya sudah berakhir, Budi beralih memegangi ujung celana saya, menangis memilukan. "Kirana, aku mohon, aku bersujud padamu. Pikirkan anak di dalam perutmu, dia tidak bisa lahir tanpa ayah. Dia tidak bisa punya ayah seorang narapidana. Maafkan aku akan pergi dari rumah ini dengan tangan kosong. Aku akan enyah dari Jakarta ini, minta polisi cabut laporannya." "Kirana." Saya menarik kaki saya, membersihkan ujung celana seolah baru saja disentuh sesuatu yang kotor. Saya tersenyum, senyum cerah namun mata sedingin es. "Kau salah, Budi. Anakku akan lahir dengan seorang ibu yang kuat, kaya, dan bangga. Dia tidak butuh ayah seorang penjudi, kejam, dan tega menjual istri dan anaknya. Darah kotormu, aku akan ajari anakku untuk melupakannya. Dan soal kau pergi dengan tangan kosong, kau tidak pantas. Kau akan pergi dengan vonis penjara seumur hidup dan menghadapi hari-hari neraka di depan sana." Komandan memberi isyarat. 2 petugas segera menarik Budi. "Josia dan Gara. Josia Sananya. Josia Nangannya." Cora itu bagi saya terdengar seperti simfoni terindah. "Budi, Anda berhak diam. Apapun yang Anda katakan akan menjadi bukti melawan Anda di pengadilan. Bawa dia." Sebelum digiring keluar, Budi menoleh ke arah saya, tatapannya bukan lagi permohonan, melainkan keputusasaan dan kegilaan seseorang yang tahu dia telah kehilangan segalanya. "Ibu Kirana, terima kasih atas bukti-bukti yang sangat berharga," kata komandan polisi kepada saya. "Ada kabar baik untuk Anda. Berdasarkan rekaman pemerasan di kantor ini dan lokasi yang Anda berikan, pada saat yang sama kami menangkap Budi di sini, tim lain telah menggerebek markas geng Bang Parut. Bang Parut dan kelima anak buahnya yang terlibat dalam kasus di villa malam itu semuanya telah ditangkap. Mereka akan diadili." Saya sedikit menunduk berterima kasih. Akhirnya, jaring ini telah menyapu bersih semuanya, dari dalang hingga para eksekutor. Budi digiring menyusuri koridor perusahaan, melewati ratusan karyawan yang menatap dengan jijik dan ngeri. Dia menunduk, menyeret langkahnya yang berat menuju mobil tahanan. Saya berdiri di dekat jendela kaca, menyaksikan mobil polisi dengan sirene menyala pergi, berbaur dengan lalu lintas Jakarta. Hujan di luar telah reda, langit mulai cerah. Dada saya terasa ringan. Borok bernama Budi dan keluarganya telah saya potong habis dengan tangan saya sendiri. Meskipun menyakitkan, itu adalah satu-satunya cara bagi saya dan anak saya untuk hidup dengan bersih dan damai. 6 bulan setelah hari yang menentukan itu, perut saya sudah sangat besar,
memasuki bulan terakhir kehamilan. Saya mengenakan gaun hamil hitam, melangkah masuk ke area kunjungan di lembaga pemasyarakatan kota. Udara di sini pekat dengan bau apek dingin dan penuh keluh kesah. Saya datang ke sini hari ini bukan karena kasihan, bukan juga karena masih ada sisa perasaan. Saya datang untuk merenggut sisa harga diri dan harapan hampa terakhir dari orang yang pernah ingin mendorong saya ke jurang kematian. Duduk di balik kaca tebal, saya menunggu dengan sabar. Pintu sel di seberang terbuka, 2 sipir mengawal seorang narapidana masuk. Saya nyaris tidak mengenali pria itu. Budi, sang insinyur tampan, sang direktur utama sombong, kini hanyalah mayat hidup. Kepala plontos, kulit menghitam, kurus kering tinggal tulang berbalut kulit, mengenakan seragam narapidana bergaris yang kebesaran. Matanya yang cekung dan tak berjiwa menyala sekejap saat melihat saya. Dia menerjang ke kursi, meraih telepon yang menempel di dinding. Menempelkan wajah tirusnya ke kaca. Kirana. Kirana. Kamu datang menengokku. Aku tahu. Aku tahu kamu masih sayang padaku. Kamu hamil besar, ya? Anak kita sehat, kan? Kamu datang untuk bilang kamu sudah mencabut tuntutan, kan? Pengacara bilang kalau kamu mencabut tuntutan, hukumanku akan diringankan, aku tidak akan membusuk di sini. Saya mengangkat gagang telepon, wajah tanpa ekspresi. Saya menatapnya dari atas ke bawah, menilai betapa menyedihkannya dia. Sayang padamu, Budi? Di dalam sini terlalu lama membuat otakmu rusak, ya? Aku datang bukan untuk menyelamatkanmu. Aku datang untuk menunjukkan padamu gambaran lengkap yang telah aku lukis ulang dari rencana kotormu dan ibumu. Senyum di wajah Budi memudar. Tangannya gemetar. Apa maksudmu? Ingat malam hujan badai itu? Malam di mana kau dengan tenang terbang ke Surabaya menunggu kabar dari ibumu? Kau pikir obat biusmu hebat? Aku menggigit lidahku hingga hancur untuk tetap sadar. Dan kau tahu apa yang kulakukan? Aku memukul pingsan Rina, menelanjanginya, melemparkannya ke ranjangku, lalu mengunci pintu. Para preman yang kau sewa, kelima anak buah Bang Parut itu, mereka telah menjalankan kontrakmu dengan baik. Mereka menodai adik kesayanganmu, merekamnya dengan sangat jelas. Mata Budi melebar, pupilnya membesar, telepon di tangannya hampir jatuh, mulutnya ternganga, tidak mungkin, kau sengaja menukarnya. Malam itu yang dinodai Rina, kau yang melakukannya. Iblis kau iblis. Iblis? Saya tertawa terbahak-bahak. Dibandingkan dengan semangkuk sarang burung beracun dan 5 pria yang kalian siapkan untukku, aku hanya membalikkan senjatamu sendiri. Kau tahu apa yang dilihat ibumu keesokan paginya? Dia melihat putri kesayangannya hancur lebur di lantai. Dia menjadi gila karena malu dan penyesalan, lalu menggigit lidahnya sendiri hingga mati di tempat. Kematian ibumu, kegilaan adikmu, semuanya adalah buah dari perbuatanmu dan dia. Budi berteriak histeris, memukul-mukul kaca dengan kepalan tangannya. Bunuh aku, bunuh saja aku, wanita licik. Kau menjebakku dari awal, bahkan kursi direktur utama itu jebakan utangmu, kan? Cerdas, cibirku. Kau pikir aku akan semudah itu menyerahkan perusahaan? Aset 300 miliar telah kubekukan, meninggalkanmu dengan cangkang kosong dan utang 45 miliar untuk kau hadapi sendiri dengan Bang Parut. Kau tahu berita apa yang kubawa hari ini? Saya dengan santai mengeluarkan selembar surat keterangan medis, menempelkannya di kaca. Adikmu, Rina, sekarang mendekam di rumah sakit jiwa pusat. Dokter menyatakan dia menderita skizofrenia paranoid permanen, seumur hidupnya tidak akan pulih. Dan kau, geng Bang Parut sudah ditangkap, mereka mengaku semua perbuatanmu. Vonismu, pengacaraku memprediksi tidak kurang dari 25 tahun. 25 tahun di sini, nikmatilah pelan-pelan rasa kehilangan ibu, adik, dan segalanya. Kirana, aku salah. Aku mohon, lihatlah anak di perutmu, itu darah dagingku. Apa kau mau dia besar dan tahu ibunya yang menjebloskan ayahnya ke penjara, menyebabkan neneknya mati? Saya menarik surat itu kembali, mata saya berkilat marah. Jangan sebut anak ini dengan mulut kotormu. Anakku hanya akan tahu bahwa ayahnya telah meninggal dalam kecelakaan lalu lintas sebelum dia lahir. Darah hinamu, serakah, dan kejam tidak pantas disebut. Aku datang ke sini hanya untuk melihatmu jatuh untuk terakhir kalinya. Saya berdiri, merapikan pakaian. Saya menatap pria yang terisak-isak di seberang kaca, mengucapkan kata-kata terakhir, Budi, drama sudah berakhir. Aku akan melangkah keluar dari sini, tetap menjadi ketua dewan yang kaya, kuat, dan bangga. Sedangkan kau, membusuklah di dalam sangkar besi ini. Selamat tinggal. Saya membanting gagang telepon, berbalik dan berjalan pergi. Teriakan pilu dan suara pukulan di kaca terdengar di belakang saya, tapi saya tidak menoleh sedikit pun. Keluar dari gerbang penjara, sinar matahari yang cerah menyinari tubuh saya, menghangatkan kehidupan yang bergerak di dalam perut. Angin sepoi-sepoi meniup semua kebencian masa lalu.
Hukum karma telah menjalankan keadilannya dengan cara yang kejam namun sempurna. Siapa menabur, dia menuai. Dan saya, seorang ibu, seorang wanita yang pernah diambang kematian, telah bangkit dan menginjak-injak para iblis untuk merebut kembali kehidupan yang cemerlang bagi diri saya sendiri. Keluar dari gerbang besi yang berat dan berkarat, saya mengangkat kepala, menghirup udara segar pagi Jakarta. Semua beban, semua kebencian, semua intrik, telah resmi saya tinggalkan. Sejak saat ini, hidup saya dan putri saya telah dibersihkan sepenuhnya. Bu Kirana, mobil sudah siap. Dewan direksi menunggu ibu di perusahaan, kata Heru. Bagus, Heru. Uang hasil penjualan villa itu, setengahnya masukkan ke Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang baru saya dirikan. Setengahnya lagi untuk modal kerja proyek baru. Saya tidak mau menyimpan sepeser pun uang yang terkait dengan keluarga kotor itu. Baik, Bu. Mengenai kasusnya, Pengadilan Tinggi telah menolak banding Budi. Vonis 30 tahun penjara tetap berlaku. Dia resmi bangkrut. 30 tahun. Hukuman itu masih terlalu ringan. Tapi 30 tahun hidup di balik tembok, merenungi dosanya, itulah hukuman yang paling kejam. Dia akan membusuk di sana, merasakan sakitnya kehilangan segalanya. Sebulan setelah vonis Budi, saya melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat. Saat mendengar tangisan pertamanya, air mata kebahagiaan saya mengalir. Saya telah melewati maut, berjuang melawan iblis berwujud manusia untuk melindungi darah daging ini. Saya memberinya nama Anindya. Saya ingin hidupnya kelak sempurna dan damai. Anindya menyandang nama keluarga saya, tanpa ikatan apapun dengan ayah hinanya. Di akta kelahirannya, kolom nama ayah saya biarkan kosong. Itu adalah anugerah terbesar yang bisa saya berikan. Perusahaan saya, setelah menyingkirkan duri bernama Budi, berkembang pesat. Saya membuktikan diri bukan hanya sebagai pewaris, tetapi sebagai pemimpin sejati. Melihat kembali perjalanan berdarah dan penuh air mata, dari seorang wanita yang penurut, saya telah melalui transformasi yang menyakitkan. Rasa sakit pengkhianatan pernah membuat saya hampir hancur, tetapi demi melindungi anak saya menemukan kekuatan seorang pejuang. Saya tidak memilih untuk meratapi nasib. Saya memilih untuk bangkit, menggunakan kepala dingin, logika tajam, dan kekuatan hukum untuk membersihkan hidup saya. Kini, di hati saya tidak ada lagi tempat untuk kebencian. Saya memilih untuk melepaskan, bukan untuk mengampuni, tetapi untuk membebaskan jiwa saya sendiri. Dari kisah hidup saya belajar pelajaran berharga. Kesabaran hanya berharga jika diberikan kepada orang yang menghargainya. Jika tidak, itu adalah racun yang perlahan membunuhmu. Wanita, jangan pernah bergantung pada siapapun. Baju zirah terkuatmu adalah kemandirian finansial dan kewarasan akal sehatmu. Hidup ini memiliki neraca keadilan tak terlihat yang disebut hukum karma. Mereka yang menabur kejahatan pada akhirnya akan menuai hasilnya. Semangkuk sarang burung beracun itu akhirnya menjadi kuburan bagi seluruh keluarganya. Pria jahat yang menjual istri dan anaknya kini menghitung hari di balik jeruji besi. Kejahatan akan dibalas kejahatan. Langit punya mata. Kisah kelam ini saya ceritakan bukan untuk menebar ketakutan, tetapi untuk menyalakan api keberanian bagi mereka yang terpuruk. Hiduplah seperti mawar, indah dan bangga, tetapi selalu miliki duri tajam untuk melindungi diri. Badai apapun pasti akan berlalu. Setelah hujan lebat, langit pasti akan cerah kembali. Semoga semua wanita selalu menjaga kepala yang dingin, hati yang hangat, dan kemandirian yang membanggakan untuk berjalan di jalan hidup yang penuh kedamaian dan kebahagiaan.